Novel 9 Matahari, Bab 921. Kamu sangat berani, kamu berani membunuh orang dari klan Wu kami. Anggota klan Wu lainnya semua terkejut dan marah. Orang-orang dari klan Wu berjalan di Xuanhuang Starfield, dan kemanapun mereka pergi, mereka terpesona dan luar biasa, dan mereka jarang menemukan pemandangan seperti itu di mana mereka dibunuh sesuka hati. Hanya saja puluhan orang seni bela diri di depan mereka semua mampu membentuk dewa. Mereka takut dengan prestise Ye Yunfei, dan mereka tidak berani maju untuk bertarung dengan Ye Yunfei sama sekali. Beberapa hari yang lalu, ketika berita tentang Ye Yunfei memenggal kepala 3 penguasa kerajaan dikirim kembali ke Wu Clan, seluruh Wu Clan menjadi sensasi. Sebagian besar orang Wu merasakan ketakutan terhadap Ye Yunfei. Yang membunuh adalah anggota klan Wu Mu. Ye Yunfei tersenyum dingin. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang roh 5 elemen menebas pada saat yang sama, dan energi pedang tajam yang perkasa menyebar di lembah. Terdengar jeritan satu demi satu di lembah. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, lusinan anggota klan Wu di lembah semuanya dicekik berkeping-keping oleh pedang roh 5 elemen, tidak menyisakan seorang pun. Siapa kamu? Mengapa kamu membobol Akademi Dao Surgawi kami? Petik 2. Pada saat ini, suara marah tiba-tiba terdengar dari markas besar Akademi Dao Surgawi. Sepertinya mereka tidak sabar dan akan melakukannya. Karena mereka terburu-buru untuk mati, maka aku tidak sopan. Niat membunuh melintas di mata Ye Yunfei. Ye Yunfei tahu bahwa para prajurit di seluruh medan bintang Xuanhuang dan beberapa medan bintang di sekitarnya percaya bahwa mereka memiliki obat semi magis di tubuh mereka. Dalam hal ini, tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, itu tidak berguna. Hanya dengan membunuh semua orang dalam ketakutan sepanjang waktu, apakah itu akan efektif? Kakak senior Long, ayo pergi. Dengan mengibaskan lengan bajunya, Ye Yunfei mengangkat Long Yingying ke langit dan berjalan ke Akademi Tiandao. Saat ini, di Akademi Tiandao, ada 13 sosok garang dan tangguh yang berdiri di udara. 13 Master Kekaisaran. Hanya saja wajah ke-13 penguasa kerajaan ini semuanya memakai topeng, dan ada lapisan asap berkabut yang menutupi tubuh mereka, membuat orang sulit untuk melihat wajah aslinya. Para master dari kerajaan kekaisaran ini telah berlatih untuk waktu yang lama, dan mereka secara alami memiliki berbagai teknik rahasia untuk menyembunyikan warna aslinya. Ada formasi besar di depan, menjaga area yang luas. Dalam formasi besar, berdiri sekelompok pejabat senior Akademi Tiandao. Formasi besar ini adalah formasi penjaga Akademi Tiandao, dan akan diaktifkan jika terjadi keadaan darurat. Serahkan Ye Yunfei segera, atau serahkan Meng Qianzheng. Kalau tidak, hari ini akan menjadi akhir dari Akademi Tiandao, kata seorang master dari kerajaan kekaisaran dengan suara dingin. Gemuruh. Tekanan energi yang dilepaskan oleh 13 penguasa alam kekaisaran sangat kuat dan perkasa, memenuhi setiap sudut ruang ini. Deretan besar penjaga di depan sedikit terguncang. Semuanya, Ye Yunfei tidak ada di akademi, dan kami tidak tahu di mana dia sekarang. Sedangkan untuk Din Meng, dia tidak memiliki keluhan denganmu. Mengapa kamu mempersulit dia? Din Sima berkata dengan keras. Berhenti bicara omong kosong. Akademi Dao Surgawi Anda hanya memiliki 2 pilihan. Pertama, serahkan Ye Yunfei, dan kedua, serahkan Meng Qianzheng. Jika tidak, tunggu sampai musnah, kata seorang master dari kerajaan kekaisaran sambil mencibir. Suara itu jatuh. Ledakan, sebuah pisau hitam kecil keluar dari tubuh penguasa kerajaan kekaisaran ini, mengeluarkan cahaya hitam yang mengerikan, menyebar dengan kuat, mewarnai area ruang angkasa yang luas menjadi hitam. Senjata sihir bawaan, itu benar, serahkan segera, jika tidak, hancurkan Akademi Dao Surgawi. Petik 2. Para master lain dari kerajaan kekaisaran juga berbicara satu demi satu, suara mereka sangat dingin. Boom! Kemudian, para master dari kerajaan kekaisaran ini melepaskan senjata sihir bawaan satu demi satu, meraung ke langit. Untuk sesaat, dunia tampak tak tertahankan, dan mulai berguncang. Arai penjaga terguncang lebih keras. Jelas, formasi penjaga ini mungkin tidak dapat menahan serangan dari 13 penguasa kerajaan ditambah begitu banyak senjata sihir bawaan. Dalam formasi besar Panti Jompo, para pejabat senior Akademi Tiandao semuanya memiliki wajah yang sangat jelek. Semua orang mengerti bahwa dalam situasi saat ini, jika ada sedikit kecerobohan, Akademi Tiandao mungkin benar-benar musnah.
Akademi Tiandao hanyalah kekuatan kelas 2 di wilayah bintang Xuan Huang, yaitu, ia memiliki sedikit status di hutan belantara utara, dan tidak ada artinya di seluruh wilayah bintang Xuan Huang. Di depan para penguasa kerajaan kekaisaran ini benar-benar pemusnahan. Kepala Sekolah Sima, Akademi Tiandao kita sekarang berada di titik kritis hidup dan mati. Saya menyarankan agar Meng Qianzheng diserahkan, kata Zhou Yi tiba-tiba. Dia dan Meng Qianzheng selalu berselisih, dan sekarang mereka memiliki kesempatan ini, mereka segera membuat masalah. Zhou Yi, kamu, Meng Qianzheng sangat marah. Din Sima, saya setuju dengan saran Din Zhou. Situasi di depan kita terlalu berbahaya. Jika Akademi Tiandao kita ingin mengatasi ujian hari ini, kita harus membuat beberapa pilihan. Mengorbankan Din Meng sendirian dapat menyelamatkan seluruh Akademi Tiandao kita. Keselamatan Anda adalah layak. Seorang lelaki tua kurus dengan wajah runcing berkata dengan suara nyaring. Hehe, Ma Ziguo, sepertinya kamu benar-benar ingin aku mati juga. Meng Qianzheng tersenyum dingin. Dekan Meng, saya juga memikirkan keamanan Akademi Tiandao. Jika saya jadi Anda, saya pasti akan berdiri dan menyelamatkan Akademi Tiandao kami tanpa ragu-ragu. Petik 2. Pria tua berwajah runcing dan kurus itu berkata dengan enteng. Orang tua ini bernama Ma Ziguo, seorang tetua yang sangat senior di Akademi Tiandao. Dia memiliki hubungan yang sangat menarik dengan Zhou Yi, dan selalu berselisih dengan Meng Qianzheng. Huff, apa maksudmu? Musuh ada di depanmu, kamu tidak memikirkan bagaimana menghadapi musuh, kamu hanya berpikir tentang bagaimana berkomplot melawan bangsamu sendiri. Seorang lelaki tua dengan wajah merah berkata dengan marah. Temui musuh, Wu Sheng, tolong beritahu saya, dengan kekuatan Akademi Dao Surgawi kita, bagaimana kita harus menghadapi 13 penguasa alam kekaisaran? Apakah mungkin untuk bertemu musuh? Wu Sheng, kenapa kamu tidak pergi keluar untuk menemui musuh? Kata Ma Ziguo sambil mencibir. Kamu, Wu Sheng sangat marah. Saat ini, boom, tiba-tiba, salah satu penguasa kerajaan kekaisaran mengulurkan tangannya, dan senjata sihir bawaan di atas kepalanya keluar, menghancurkan puncak gunung terdekat di tempat, menggulung lumpur dan batu di seluruh langit dan bumi menjadi pucat. Maukah kamu membayar seseorang? Aku tidak punya banyak kesabaran, teriak penguasa kerajaan kekaisaran dengan dingin. Presiden Sima, kita harus membuat pilihan. Zhou Yi memandang Presiden Sima. Din Sima menatap 13 master kaisar di luar formasi penjaga, mengerutkan kening dan tidak berbicara. Dia secara alami tahu bahwa situasi di depannya sangat berbahaya, tetapi Meng Qian adalah tangan kanannya, jadi dia tidak akan mau menyerahkan Meng Qianzheng. Oke, karena ini masalahnya, mari kita lakukan dan hancurkan Akademi Tiandao. Penguasa kerajaan yang baru saja mulai berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan, senjata sihir bawaan di atas kepalanya melepaskan energi yang menggelembung seperti lautan badai, mengguncang tanah dan pegunungan. Kalau begitu ayo kita lakukan. Para master kekaisaran lainnya juga melangkah maju satu demi satu. Boom, satu demi satu, senjata sihir bawaan diaktifkan satu demi satu, meraung ke langit. Master kaisar ini semuanya berasal dari kekuatan besar, dan kekuatan yang mereka miliki semuanya memiliki senjata sihir bawaan. Kali ini, mereka secara khusus membawa senjata sihir bawaan untuk menangani Ye Yunfei dan merebut obat semi-magis. Presiden Sima, kita harus menyerahkan Meng Qianzheng, jika tidak, Akademi Tiandao akan berakhir. Zhou Yi berkata kepada Presiden Sima. Tidak, Wakil Presiden Zhou, apakah Anda lupa bahwa perguruan tinggi kita juga memiliki susunan teleportasi yang diturunkan dari zaman kuno? Lewati pesanan, semua orang, segera berkumpul, kita sekarang pergi melalui susunan teleportasi. Petik 2, kata Din Sima tiba-tiba. Din Sima, dengan cara ini, apakah kamu berencana untuk menyerahkan markas besar kampus kita? Begitu kita pergi, markas di sini pasti akan dihancurkan. Kantor pusat ini sudah lama dioperasikan oleh perguruan tinggi kita, dan memiliki skala seperti sekarang ini, bagaimana kita bisa menyerah? Zhou Yi berkata, ya, Dekan Sima, kamu harus berpikir dua kali. Ma Ziguo juga berkata, jangan bicara tentang itu. Jika kamu menjaga perbukitan hijau, kamu tidak takut kehabisan kayu bakar. Untuk perguruan tinggi kita, bakat adalah hal yang paling penting. Dekan, Meng adalah wakil presiden perguruan tinggi kita. Dekan Meng tidak boleh diserahkan. Baiklah,
semua orang cepat mengemasi tas mereka dan bersiap untuk pergi melalui susunan teleportasi. Kita harus bergerak lebih cepat, dan kita akan menyelesaikan evakuasi sebelum susunan penjaga rusak. Kata Din Sima, itu benar, berikan perintah agar semua orang bergerak lebih cepat. Wu Sheng berkata dengan keras. Saat ini, haha, Din Sima, sepertinya kamu benar-benar enggan berpisah dengan Meng Qianzheng demi Meng Qianzheng, kamu rela menyerahkan markas besar akademi. Sayangnya, Anda tidak dapat melarikan diri. Saya telah menghancurkan susunan teleportasi itu. Petik 2. Zhou Yi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Begitu kata-kata itu jatuh, Zhou Yi tiba-tiba menunjukkan gerakannya dan bergegas keluar dari formasi penjaga dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, ada lebih dari selusin pejabat tinggi perguruan tinggi. Bersama dengan Zhou Yi, mereka bergegas keluar dari formasi penjaga. Selusin senior perguruan tinggi biasanya adalah anak buah Zhou Yi. Zhou Yi, apa maksudmu? Anda menghancurkan susunan teleportasi itu. Anda benar-benar mengkhianati akademi. Petik 2. Wajah Presiden Sima berubah drastis saat mendengar ini. Novel 9 Matahari, Bab 922. Din Sima, jangan terdengar terlalu kasar. Aku melakukannya demi kebaikan akademi. Kamu bertele-tele dan konservatif, dan Akademi Dao Surgawi pasti tidak akan bisa tumbuh dan berkembang di tanganmu. Don jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan mengambil alih Akademi Tiandao yang berkembang dengan baik. Kata Zhou Yi sambil mencibir. Zhou Yi, jadi kamu ingin merebut posisi dekan, kamu sangat berani. Meng Qianzheng meraung marah. Haha, sepertinya Akademi Tiandao adalah milikmu. Itu adalah posisi dekan, dan orang-orang saleh tinggal di sana. Saya pikir Din Zhou lebih cocok untuk jabatan dekan. Ma Ziguo tertawa dan berkata, tidak buruk, kami semua merasa bahwa dekan Zhou lebih cocok untuk jabatan dekan. Petik 2. Semua pejabat tinggi perguruan tinggi yang mengikuti Zhou Yi dan bergegas keluar dari halaman perawatan berteriak keras. Tuanku, tolong bunuh para pengkhianat itu di kampus kita. Akademi kami sangat mendukung penyerahan Meng Qianzheng dan Ye Yunfei. Juga, mulai sekarang, Akademi Tiandao kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian orang dewasa dalam melacak keberadaan Ye Yunfei. Tuanku, jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja. Petik 2. Zhou Yi berkata dengan hormat kepada 13 penguasa kekaisaran. Kamu pintar. Nah, karena kamu sangat masuk akal, setelah kami membunuh orang-orang itu, biarkan kamu menjadi dekan Akademi Dao Surgawi ini. Namun, apapun perintah yang kami miliki di masa depan, kamu Akademi Dao Surgawi harus melaksanakannya dengan baik. Seorang master dari kerajaan kekaisaran berkata dengan ringan. Terima kasih, tuanku. Jangan khawatir, tuanku, Zhou Yi tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Zhou Yi sangat gembira. Dengan dukungan dari para master kekaisaran ini, dia merasa bahwa dia pasti akan menjadi dekan Akademi Dao. Zhou Yi, kamu hanyalah penjahat yang tercela. Jika Anda melakukan ini, Akademi Tiandao kita akan menjadi boneka orang lain di masa depan. Petik 2. Dalam formasi besar panti jompo, Dekan Sima, Meng Qianzheng dan yang lainnya sangat marah. Ini tidak tercela, disebut pria yang mengetahui urusan sebagai pahlawan. Baiklah, semuanya, ayo lakukan, bunuh semua orang bodoh ini. Adapun Meng Qianzheng, dia akan ditangkap hidup-hidup. Petik 2. Seorang master dari kerajaan kekaisaran berkata dengan keras. Lakukan. Petik 2. Penguasa lain dari kerajaan kekaisaran juga berteriak satu demi satu. Boom! Satu demi satu, senjata sihir bawaan terus diaktifkan dan diledakkan ke arah formasi penjaga. Kepala Sekolah Sima, susunan teleportasi perguruan tinggi kita telah dihancurkan. Pada saat ini, seorang tetua bergegas ke arah Din Sima dan berkata dengan cemas. Kita sudah selesai. Para senior perguruan tinggi yang berdiri dalam formasi penjaga semuanya menunjukkan keputusasaan. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Din Sima menutup matanya dalam-dalam dan berkata perlahan. Hati semua orang berat. Ada 13 master kaisar di luar, dan ada begitu banyak senjata sihir bawaan. Bagaimana menghadapi musuh? Haha, Din Sima, menyesal sekarang. Jangan khawatir, setelah kamu mati, aku pasti akan mengembangkan Akademi Tiandao dan membuatnya lebih baik dari sebelumnya. Zhou Yi tersenyum penuh kemenangan. Kamu tidak punya kesempatan. Petik 2. Pada saat ini, suara polos terdengar. Lalu,
Terdengar suara, seorang pemuda tiba-tiba muncul di depan formasi penjaga, dan melambaikan tangannya. Boom, satu demi satu senjata ajaib, terus-menerus muncul, melonjak ke langit. Mereka mulai mengaktifkan satu demi satu, 100. Senjata sihir digantung rapat di depan formasi penjaga, dan tekanan energi yang dilepaskan menakutkan dan tidak terbatas. Perubahan mendadak ini membuat semua orang menjadi pucat karena terkejut. Seketika, semua mata tertuju pada pemuda yang muncul tiba-tiba. Kamu Yunfei, satu demi satu seru terdengar terus-menerus. Pria muda yang datang tiba-tiba adalah Ye Yunfei. Tuanku, dia adalah Ye Yunfei. Zhou Yi segera menunjuk ke arah Ye Yunfei dan berteriak dengan penuh semangat. Sai, 13 master dari dunia kekaisaran sangat bersemangat, dan mereka menggerakkan Ye Yunfei bersama. Mereka telah menunggu di dekat Akademi Tiandao selama beberapa hari karena Ye Yunfei. Ye Yunfei, kamu adalah anjing pemberani. Beraninya kamu mengirimnya ke pintumu mengetahui bahwa ada begitu banyak orang dewasa di dunia kekaisaran di sini. Haha, ini disebut penghancuran diri jika kamu melakukan terlalu banyak ketidakbenaran. Ye Yunfei, waktu kematianmu akan datang. Petik 2, teriak Zhou Yida. Kamu Yunfei, apa yang kamu lakukan di sini? Meng Qianzheng sangat cemas. Aku sudah lama mengatakan bahwa dia akan kembali. Din Sima menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Hidupku sulit, dan aku tidak akan mati dengan mudah. Zhou Yi, kamu mengkhianati Akademi Tiandao. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Aku tidak akan membiarkanmu bertahan hari ini. Petik 2, Ye Yunfei melirik Zhou Yi, dan berkata dengan ringan. Kamu Yunfei, kamu pikir kamu siapa? Di depan begitu banyak penguasa kerajaan, kamu bukan apa-apa. Kamu tidak bisa membunuh siapapun. Kamulah yang akan mati. Zhou Yi meraung. Dengan begitu banyak penguasa kerajaan di sini, dia merasa sangat percaya diri. Sebanyak 13 master kekaisaran, ditambah begitu banyak senjata sihir bawaan, barisan yang begitu mewah dan menakutkan, dapat membunuh semua kekuatan dan master di Wilderness Utara dalam hitungan detik. Oleh karena itu, pada saat ini, Zhou Yi tidak takut pada Ye Yunfei. Aku ingin membunuhmu, tidak peduli berapa banyak kaisar yang ada di sini, aku tidak bisa menghentikannya. Kata Ye Yunfei dengan enteng. Haha, Ye Yunfei, ledakkan saja. Baiklah, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu membunuhnya. Bunuh satu dan tunjukkan padaku. Zhou Yi meraung. Dia telah dilukai oleh Ye Yunfei sebelumnya, dan dia sangat membenci Ye Yunfei. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, dia secara alami mencoba yang terbaik untuk memprovokasi dan mempermalukannya. Oke, aku akan membunuhnya untukmu, kata Ye Yunfei dengan dingin. Suara itu jatuh, memanggil. Ye Yunfei langsung menggunakan pedang jiwa surgawi. Segera, Zhou Yi menjerit dan mundur beberapa langkah. Dengan kekuatan-kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, pedang jiwa surgawi yang dia lepaskan sudah dapat menangani tahap awal alam kekaisaran. Dan Zhou Yi baru dalam tahap akhir dari kondisi pembentukan Tuhan, jadi secara alami sulit untuk menolaknya. Sai, Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Zhou Yi dengan mata sedingin es, dan terus-menerus mendesak pedang jiwa surgawi untuk menyerang tubuh jiwa Zhou Yi. Zhou Yi terus berteriak, wajahnya berkerut kesakitan, dan di lautan jiwanya, sebuah pedang kecil yang memancarkan kekuatan jiwa yang menakutkan terus mengenai tubuh jiwanya. Tuan dari alam kekaisaran, selamatkan aku. Zhou Yi kesakitan, dan buru-buru berlari menuju posisi tuan dari alam kekaisaran. Tertawa, cahaya hitam tiba-tiba muncul di belakang Zhou Yi, dan dengan cepat mengenai bagian belakang kepalanya. Ini adalah duri gelap. Tusukan gelap itu sendiri memiliki kemampuan yang kuat untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dan disempurnakan menjadi pedang terbang oleh Ye Yunfei. Dengan peningkatan kekuatan Ye Yunfei, kemampuan serangan diam-diam yang dapat ditampilkannya menjadi semakin menakutkan. Pergilah, Zhou Yi layak menjadi wakil presiden Akademi Tiandao, yang telah lama tenggelam dalam tahap akhir dari keadaan yang membentuk Tuhan, dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh di belakang kepalanya pada waktunya, dan meninju ke belakang di belakangnya. Namun, sebelum tinjunya menyentuh duri gelap itu menghilang. Kemampuan tusukan gelap untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa bisa disebut sulit dipahami. Cek, sesaat kemudian, duri hitam muncul di depan kepala Zhou Yi, mengenai keningnya. Ye Yunfei,
Tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Zhou Yi berteriak kaget dan marah. Kemarilah, seorang penguasa kerajaan berkata kepada Zhou Yi. Terima kasih, Tuan Huangjing. Zhou Yi sangat gembira, dan berlari menuju posisi Tuan Huangjing dengan sekuat tenaga. Bisakah kamu melindunginya? Ye Yunfei tersenyum dingin dan menunjuk. Boom! Di sekitar tubuh Ye Yunfei, lebih dari selusin senjata sihir meledak bersamaan. Selusin bidak ini semuanya adalah senjata sihir bawaan. Senjata sihir bawaan ini didapatkan oleh Ye Yunfei di Guts Fallen Land. Setelah menggunakan Art of Controlling Soldiers, Ye Yunfei dapat dengan mudah mengontrol 100 senjata ajaib. Lebih dari selusin senjata sihir bawaan diledakkan ke arah penguasa kerajaan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak senjata sihir bawaan? Tuan dari kerajaan kekaisaran mengubah ekspresinya sangat ketakutan, dan mundur lagi dan lagi. Kiang-kiang. Pada saat yang sama ketika Ye Yunfei mendorong kembali penguasa alam kekaisaran, dia mengulurkan jarinya, dan pedang spiritual 5 elemen bergegas keluar, membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, menyeret gelombang pedang yang berat, dan mencekik Zhou Yi. Segera, Zhou Yi diliputi oleh energi pedang dingin yang kuat. Tuan dari alam kekaisaran, tolong. Ketakutan, Zhou Yi berteriak putus asa. Tuan lain dari kerajaan kekaisaran ingin bergegas untuk menyelamatkan mereka, tetapi ketika Ye Yunfei menunjukkan, lebih dari selusin senjata sihir bawaan meledak pada saat yang sama, meledak ke arah 13 penguasa kerajaan, menghalangi langkah mereka. Puff! Pedang roh 5 elemen berguling melewati dan mencekik Zhou Yi menjadi terak dalam sekejap, mengubahnya menjadi awan kabut darah, lalu tertiup angin. Sekarang, apakah kamu percaya bahwa aku bisa membunuhmu? Ye Yunfei melirik awan darah yang telah diubah oleh Zhou Yi, dan berkata dengan ringan. Kiang-kiang, pedang roh 5 elemen kembali ke sisi Ye Yunfei, energi pedang dingin yang memancar darinya terus menyebar, dan tetesan darah menetes dari bilahnya, yang menakjubkan. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Di depan 13 penguasa alam kekaisaran, mereka akan membunuh begitu mereka mengatakannya. Kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Ye Yunfei sangat mengerikan. 13 penguasa kerajaan itu juga sangat ketakutan, dan mereka memandang Ye Yunfei dengan mata yang sangat serius, dan mereka tidak berani membenci mereka sedikitpun. Novel 9 Matahari, Bab 923, Kepala Sekolah Sima, kamu tidak keberatan jika aku membunuh Zhou Yi? Ye Yunfei berbalik dan berkata sambil tersenyum. Zhou Yi memberontak melawan musuh sebelum pertempuran, dan dia pantas mati. Kata Din Sima, bagaimana dengan mereka? Bagaimana kita harus berurusan dengan mereka? Ye Yunfei menunjuk selusin senior perguruan tinggi lainnya yang bersama Zhou Yi. Selusin pejabat tinggi ini mengikuti Zhou Yi dan bergegas keluar dari formasi pelindung tadi, dan sekarang melihat Zhou Yi dibunuh oleh Ye Yunfei, semuanya ketakutan dan wajah mereka berubah drastis. Sejak mereka memberontak, mereka bukan lagi anggota Akademi Tiandao. Din Sima perlahan mengamati selusin pejabat tinggi, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Ya, ini semua adalah pengkhianat, tidak perlu mengampuni nyawa mereka." Ye Yunfei mengangguk, Tuan dari alam kekaisaran, tolong. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, wajah selusin senior perguruan tinggi berubah ketakutan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ye Yunfei mencibir. Saat berikutnya, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang lautan jiwa lebih dari selusin perguruan tinggi peringkat tinggi pada saat yang sama hampir secara instan. Pejabat senior lebih dari selusin perguruan tinggi berteriak. Kekuatan mereka lebih buruk daripada Zhou Yi, bagaimana mereka bisa melawan pedang jiwa surgawi Ye Yunfei? Ye Yunfei, berhenti. Selusin atau lebih master dari kerajaan kekaisaran melangkah maju pada saat yang sama, mengaktifkan lebih dari selusin senjata sihir bawaan, dan mengecam Ye Yunfei. Boom! Ye Yunfei menggunakan taktik mengendalikan tentara, mengaktifkan 100 senjata sihir pada saat yang sama, dan masing-masing membombardir 13 penguasa kekaisaran. Dari 100 senjata sihir, ada lebih dari selusin senjata sihir bawaan, dan yang lainnya semuanya adalah harta tingkat tinggi. Sekarang mereka meledak bersama, dan tekanan energi yang dilepaskan terlalu menakutkan. Ini seperti gunung berapi yang meletus. Brengsek, bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak senjata ajaib pada saat bersamaan? Petik 2. Keadaannya hanya pada tahap awal dari keadaan yang membentuk Tuhan,
dan untuk mengendalikan begitu banyak senjata sihir pada saat yang sama membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk mendukungnya. Dengan alam spiritualnya, bagaimana mungkin mengendalikan begitu banyak senjata ajaib pada saat yang bersamaan? Bisakah dia melakukan sihir? Petik 2. 13 penguasa alam kekaisaran semuanya terkejut. Meskipun mereka adalah penguasa alam kekaisaran, mereka belum pernah mendengar keterampilan seperti itu untuk mengendalikan senjata sihir. Di depan lebih dari 100 senjata ajaib, 13 kaisar tuannya adalah semua meyakinkan, semua mati. Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Kiang-kiang, pedang roh 5 elemen seperti 5 naga yang menyilaukan, mencekik mereka pada saat yang bersamaan. Ah! Serangkaian jeritan terdengar. Pejabat senior dari selusin perguruan tinggi diserang oleh pedang jiwa surgawi, dan masing-masing dari mereka menderita sakit kepala yang membelah. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan formasi pedang abadi giok 5 elemen di semua. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, lebih dari selusin pejabat perguruan tinggi tingkat tinggi semuanya dicekik berkeping-keping. Ternyata Ye Yunfei telah tumbuh setinggi itu. Tidak heran, dia bahkan bisa membunuh seorang master di alam kekaisaran. Petik 2. Dalam formasi besar halaman penjaga, Din Sima tidak bisa menahan nafas sedikit ketika dia melihat tempat pembunuhan Ye Yunfei. Ya, dia tumbuh begitu cepat. Di hadapan begitu banyak master di dunia kekaisaran, dia bisa membunuh orang dengan bebas. Dia telah tumbuh ke ketinggian yang tidak bisa kita tandingi. Petik 2. Meng Qianzheng juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa Ye Yunfei sudah berada di tahap awal alam pembentuk dewa? Tidak hanya kekuatan bertarungnya yang menakutkan, tetapi kecepatan peningkatan wilayahnya juga tak terbayangkan. Din Sima menghela nafas lagi. Dia adalah pemuda paling mempesona yang pernah saya lihat dalam hidup saya, tidak ada bandingannya. Petik 2. Kata Meng Qianzheng. Adapun senior perguruan tinggi lainnya, sementara mereka terkejut, mereka semua bersyukur bahwa mereka tidak mengikuti Zhou Yi untuk pergi keluar dan menyerah kepada para master dari kerajaan kekaisaran. Kalau tidak, dia pasti sudah menjadi jiwa pedang Ye Yunfei sekarang. Sekarang, giliranmu. Setelah membunuh selusin atau lebih senior perguruan tinggi, Ye Yunfei perlahan melihat ke-13 penguasa alam kekaisaran, dan berkata dengan acuh tak acuh. 13 master kekaisaran di depan saya semuanya adalah kaisar awal. Kamu Yunfei, aku akui, kamu memang penjahat yang langka. Tapi, kamu sendiri, apakah kamu ingin membunuh kami? Petik 2. Seorang master dari kerajaan kekaisaran berkata dengan suara yang dalam. Ye Yunfei, aku akan memberimu jalan. Selama kamu menyerahkan obat setengah ajaib di tubuhmu, kami tidak akan mempersulitmu lagi. Teriak master lain dari kerajaan kekaisaran. Kamu ingin aku menyerahkan obat setengah ajaib? Apa kalian, apa hakmu untuk mempermalukanku? Ye Yunfei menunjukkan ekspresi menghina. Kiang-kiang, pedang roh 5 tangan melayang di samping Ye Yunfei, bergelombang, berguling dan tajam, menyebar seperti jurang seperti lautan. Karena ini masalahnya, tidak perlu berbicara omong kosong dengannya, ayo lakukan. Hanya dengan membunuhnya barulah mungkin untuk mendapatkan setengah obat ajaib. Petik 2. Seorang master dari kerajaan kekaisaran berteriak dengan tegas. Benar, ayo lakukan. Petik 2. Tuan lain dari kerajaan kekaisaran juga berteriak keras. Boom! Satu demi satu, senjata sihir bawaan diaktifkan, dan mereka bergegas menuju Ye Yunfei dengan perkasa. Ye Yunfei mengulurkan tangannya, dan 100 senjata ajaib bergegas maju pada saat yang sama. Senjata sihir bawaan untuk memblokirnya. Setelah berlatih seni mengendalikan tentara, Ye Yunfei sama sekali tidak takut dengan senjata sihir lawan. Karena, jika Anda memiliki lebih banyak, saya akan memiliki lebih banyak. Boom! Di bawah desakan Ye Yunfei, 100 keping senjata ajaib meluncur ke depan seperti tetesan hujan. Hal yang paling menyusahkan tentang memanipulasi senjata sihir adalah mereka perlu menghabiskan banyak energi spiritual. Namun, ini sama sekali bukan masalah bagi Ye Yunfei. Ye Yunfei memiliki Chaos Divine Meridian, dan dia mengolah Meridian 9 matahari. Jumlah kekuatan spiritual yang tersimpan di Meridian di tubuhnya setidaknya ratusan atau bahkan ribuan kali lipat dari seorang seniman bela diri dengan peringkat yang sama.
Oleh karena itu, meskipun Ye Yunfei baru berada di tahap awal alam pembentuk dewa, jumlah kekuatan spiritual yang tersimpan di tubuhnya hanya jauh lebih banyak daripada para penguasa alam kaisar di depannya ini. Selain itu, Ye Yunfei memiliki sejumlah besar pil dao tingkat tinggi, bahkan pil suci, yang khusus digunakan untuk mengisi kembali konsumsi energi spiritual. Jika perlu, Ye Yunfei dapat segera meminum pil untuk segera mengisi kembali kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Tidak perlu khawatir tentang hilangnya kekuatan spiritual, ini juga merupakan keyakinan bahwa Ye Yunfei dapat berlatih mengendalikan tentara. Seni mengendalikan prajurit adalah latihan tingkat tinggi, dan harus didukung oleh sejumlah besar kekuatan spiritual untuk dapat berlatih dengan sukses. Jangan takut, meskipun dia bisa mengendalikan banyak senjata sihir, tapi dia hanya satu orang, kita punya banyak orang, mari kita bunuh dia bersama. Teriak seorang master dari kerajaan kekaisaran. 13 penguasa kerajaan semuanya mengerahkan kekuatan penuh mereka dan mengepung Ye Yunfei bersama-sama. Ye Yunfei, mati. Seorang master dari kerajaan kekaisaran mendesak cincin putih untuk bergegas maju. Cincin putih terus membesar, seperti batu kilangan putih, berputar cepat di udara, bergemuruh ke arah Ye Yunfei untuk menekannya. Kamu adalah Wu Qilang. Terakhir kali kamu melarikan diri secara kebetulan, kamu berani mencari kematian. Hari ini, inilah tempat pemakamanmu, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Ye Yunfei menyadari bahwa cincin putih itu adalah senjata sihir bawaan dari klan Wu. Beberapa hari yang lalu, tidak lama setelah Ye Yunfei meninggalkan Tianhuang Xingchen, Wu Qilang dan 5 penguasa kerajaan lainnya mencegat Ye Yunfei di tengah jalan. Pada akhirnya, Ye Yunfei membunuh 3 orang dan lolos dari 3 orang. Itu benar, aku Wu Qilang. Ye Yunfei, kamu gila. Kamu akan mati hari ini. Wu Qilang hanya merobek topeng di wajahnya, mengungkapkan warna aslinya, dan berteriak. Novel 9 Matahari, Bab 924. Sebelum Wu Qilang selesai berbicara, Ye Yunfei telah menggunakan pedang jiwa surgawi dan memasuki lautan jiwanya. Wajah Wu Qilang berubah drastis, dan dia mundur beberapa langkah. Ledakan, 2 senjata sihir bawaan meledak pada saat yang sama, bertabrakan dengan keras dengan cincin putih yang dikendalikan oleh Wu Qilang. Di bawah tatapan kaget Takeshichiro, cincin putih itu terbang kembali seketika. Bagaimana mungkin? Geram Wu Qilang. Seberapa kuat senjata ajaib dapat digunakan terkait dengan kekuatan prajurit? Dia adalah penguasa alam kekaisaran, dan senjata sihir bawaan yang dikendalikan olehnya sebenarnya bukan tandingan senjata ajaib yang dikendalikan oleh tahap awal dari alam pembentuk dewa. Kiang-kiang. Pada saat ini, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang roh 5 elemen sudah mencekik Wu Qilang dengan cahaya pedangnya yang menggelinding. Semuanya, bantu aku. Wu Qilang telah melihat Ye Yunfei menggunakan 5 pedang spiritual ini untuk membunuh 3 penguasa kerajaan berturut-turut beberapa hari yang lalu. Dia sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari, berteriak keras. Boom! Master lain dari kerajaan kekaisaran mendesak senjata sihir bawaan bersama-sama untuk memblokir pedang roh 5 elemen. Boom! Dengan pikiran, Ye Yunfei mengaktifkan 100 senjata sihir dan meledakkannya ke depan pada saat bersamaan. Gemuruh! Senjata ajaib dari kedua belah pihak bertabrakan dengan keras, dan tekanan energi tak berujung menyebar dengan cepat di dunia ini. Tanah di bawah terus retak, dan retakan tanah yang lebar muncul. Beberapa puncak gunung terdekat juga meledak secara langsung, memercikkan lumpur dan batu ke seluruh langit, menutupi langit dan menghalangi matahari. Ye Yunfei menampilkan energi ruang, melangkah ke kedalaman ruang, dan menghilang. Semuanya hati-hati, Ye Yunfei telah melakukan perjalanan ke luar angkasa. Segera, seorang master dari kerajaan kekaisaran berteriak. Saat berikutnya, Huang Jinggao ini tiba-tiba merasakan sakit kepala yang membelah. Sebuah pedang kecil tiba-tiba melesat ke lautan jiwanya, dan menghantam tubuh jiwanya. Memanggil, hampir di saat yang sama, sosok Ye Yunfei muncul di belakangnya seperti hantu. Mereka sangat dekat, hampir berdiri berdampingan. Ye Yunfei, keluar. Penguasa alam kekaisaran ini memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat, dan segera mengetahui bahwa Ye Yunfei ada di sana. Sangat ketakutan dan marah, dia memukul ke belakang. Ledakan, tinjunya langsung mengenai bahu kiri Ye Yunfei, dan seluruh tinjunya tertanam di bahu kiri Ye Yunfei. Bagaimana mungkin, penguasa alam kekaisaran tidak bisa menahan keterkejutannya? Anda tahu,
dia adalah penguasa alam kekaisaran. Biasanya satu pukulan dapat menghancurkan puncak gunung, tapi sekarang ketika dia memukul tubuh Ye Yunfei, dia hanya bisa membuat lubang. Bisa dibayangkan seberapa tinggi kualitas fisik Ye Yunfei. Pergilah ke neraka, kata Ye Yunfei dengan ringan, memegang pedang spiritual di tangannya. Dia menggunakan teknik pedang peri terbang, dan menembus jantung master kekaisaran ini. Kamu, tuan dari kerajaan kekaisaran ini ketakutan, lalu memiringkan kepalanya, kehilangan nafas, dan jatuh ke bawah. Pada saat ini, bahu kiri Ye Yunfei memancarkan kekuatan hisap yang kuat, dan sejumlah besar esensi kehidupan hijau diekstraksi dari tumbuh-tumbuhan di tanah sekitarnya, dikumpulkan dengan cepat dan dituangkan ke dalam luka yang ditusuk oleh tinju. Kurang dari satu napas, luka Ye Yunfei di bahu kirinya sama baiknya seperti sebelumnya. Setelah mengolah tubuh kaisar hijau kayu pertama hingga setengah langkah kesempurnaan, tubuh Ye Yunfei melahirkan kekuatan supernatural baru, yaitu dapat menyerap semua energi atribut kayu dari dunia sekitarnya kapan saja, dan menggunakannya untuk menyembuhkan fisik cedera. Sekarang, selain kepala dan jantung, tubuh fisik Ye Yunfei dapat dengan cepat pulih dari cedera di bagian lain. Memanggil, setelah membunuh tuan dari kerajaan kekaisaran ini dengan satu pedang, Ye Yunfei melarikan diri ke kedalaman ruang lagi dan menghilang. Sialan, wajah master lain dari dunia kekaisaran sangat jelek. Begitu banyak penguasa kerajaan bergabung untuk mengepung Ye Yunfei, tidak hanya mereka tidak memiliki keuntungan sedikit pun, tetapi salah satu dari mereka terbunuh. Salah satu master kekaisaran tiba-tiba berteriak pelan, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Sebuah pedang kecil menembus lautan jiwanya dan menyerang tubuh jiwanya. Ye Yunfei menyerangku, tuan kekaisaran berteriak dengan marah. Segera, tuan lain dari kerajaan kekaisaran menunjukkan gerakan mereka dan bergegas menuju posisi tuan dari kerajaan kekaisaran. Namun, saat ini, sosok Ye Yunfei muncul seperti hantu di belakang master kerajaan lainnya. Kecepatan penguasa kerajaan kekaisaran ini relatif lambat, berlari di belakang penguasa kerajaan kekaisaran lainnya. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 100 senjata sihir diledakkan ke arah penguasa kerajaan ini pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga menampilkan pedang jiwa surgawi dan formasi pedang 5 elemen suksian. Tolong aku, menghadapi berbagai serangan Ye Yunfei, penguasa kerajaan ini tidak bisa menolak sama sekali, dan berteriak minta tolong. Pedang roh 5 elemen berguling dan mencekik master kekaisaran ini menjadi awan kabut darah di tempat. Sekarang giliranmu, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali lipat, dan kecepatannya sangat cepat, dan dia berada di belakang master lain dari kerajaan kekaisaran dalam satu langkah. 100 senjata ajaib, pedang jiwa surgawi, dan formasi pedang suksian 5 elemen semuanya menyerang penguasa alam kekaisaran ini pada saat yang bersamaan. Tuan dari kerajaan kekaisaran ini dihancurkan oleh pedang roh 5 elemen dalam sekejap, dan mati secara tragis di tempat. Nyatanya, pedang roh 5 elemen yang ditampilkan Ye Yunfei sekarang dapat dengan mudah membunuh tuan di tahap awal alam kekaisaran. Dikombinasikan dengan pedang jiwa surgawi dan 100 senjata ajaib, kekuatannya secara alami bahkan lebih menakutkan. Bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu kuat? Pada saat ini, para master yang tersisa dari kerajaan kekaisaran tersentak. Pertempuran ini telah berlangsung sampai sekarang, dan 3 penguasa kerajaan telah dibunuh oleh Ye Yunfei. Bagaimana bisa? Di kejauhan, orang-orang dari Akademi Tiandao sangat terkejut. Ini adalah master tingkat tinggi dari kerajaan kekaisaran, apalagi melihat mereka secara langsung, bahkan menyebut mereka membuat orang bergidik. Tapi sekarang, di depan Ye Yunfei, penguasa kerajaan ini terlihat sangat rapuh dan terbunuh berulang kali. Adegan seperti itu membuat orang merasa sangat tidak nyata. Sekarang giliranmu, berguling dan mati satu per satu. Petik 2. Tatapan acuh tak acuh Ye Yunfei perlahan melirik para master dari kerajaan kekaisaran itu. 5 pedang spiritual dan 100 senjata ajaib bertahan di sekitar Ye Yunfei, naik dan turun, mekar tekanan energi yang mengepul, yang membuat dunia berubah warna. Ayo bunuh dia bersama, Takeshichiro meraung. Bunuh. 10 master kerajaan yang tersisa mengertakkan gigi dan bergegas satu demi satu. Boom! Di belakang Ye Yunfei, roda bundar yang cerah muncul, dan seekor binatang besar dengan tubuh naga dan kepala manusia keluar dari roda bundar.
Razer, boom, Lei Ze membuka mulutnya dan menyemprot, ular petir tebal terus menerus lahir, memancarkan aura destruktif, dan menebas ke arah 10 penguasa alam kekaisaran. Sepotong langit dan bumi ini bergemuruh dan bergemuruh, meraung ke langit. Ledakan, puncak gunung perak terbang keluar dari tubuh Ye Yunfei, bangkit melawan angin, dan langsung berubah menjadi gunung pendek setinggi puluhan meter. Gunung kerdil ini adalah Gunung Suanci. Setiap kali kekuatan Ye Yunfei meningkat, kekuatan yang dapat dikerahkan oleh Gunung Suanci ini juga akan menjadi lebih kuat. Lingkaran-lingkaran cahaya perak tiba-tiba keluar dari gunung. Pada saat yang sama, aliran energi medan magnet misterius lahir. Kemanapun energi medan magnet ini mengalir, ruang di sekitarnya dipadatkan, seperti lukisan. Semua orang akan mati. Ye Yunfei meraung, dan bergegas menuju 10 penguasa kerajaan. Novel 9 Matahari, Bab 925. Ye Yunfei, kamu terlalu sombong. Meskipun kekuatan bertarungmu kuat, tetapi jika kamu melawan 10 dari kami pada saat yang sama, kamu bukan tandingan 4 orang. Teriak Wu Qilang, gemuruh. Dia mendorong cincin putih itu dengan seluruh kekuatannya, berputar seperti batu kilangan putih besar, dan meluncur ke arah Ye Yunfei. Haha, tidak masalah berapa banyak karakter yang datang. Ye Yunfei tertawa. Boom, Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan Suanci-san pergi menemuinya. Lingkaran energi medan magnet yang kuat menyelimuti cincin putih itu. Kapan? Gunung Suanci dan cincin putih bertabrakan dengan keras. Kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk sesaat. Kemudian cincin putih itu terguncang dan mundur dengan cepat. Nyatanya, level Gunung Suanci jauh lebih tinggi daripada senjata sihir bawaan tingkat rendah. Konfrontasi sembrono semacam ini, tentu saja, lebih unggul. Bersenandung, lingkaran energi medan magnet yang kuat menyebar terus-menerus, menyelimuti Takeshichiro. Cici, ada juga sejumlah besar lampu magnet hitam pekat, seperti badai hujan perak, yang ditembakkan ke arah Wu Shichiro. Senjata ajaib macam apa ini? Wu Qilang menjadi pucat karena heran, dan mundur dengan cepat. Tertawa, pisau hitam menyeret energi pisau hitam yang mengepul, dan menebas ke arah Ye Yunfei. Kiang-kiang, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang spiritual mencekiknya pada saat bersamaan. Dang-dang, 5 pedang spiritual bertabrakan dengan pisau hitam berturut-turut. 5 pedang spiritual setara dengan 5 senjata sihir bawaan. Di bawah situasi 5 lawan 1, pisau hitam itu terpaksa mundur terus-menerus. Memanggil, Ye Yunfei melemparkan pedang jiwa surgawi dan menyerang ke lautan jiwa penguasa alam kekaisaran yang mengendalikan pisau hitam. Boom! Di bawah kendali Ye Yunfei, lebih dari selusin senjata sihir bawaan tiba-tiba meledak dan membombardir master kekaisaran ini pada saat yang bersamaan. Tuan dari kerajaan kekaisaran sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Boom! Pada saat ini, Lei Ze tiba-tiba bergegas, memuntahkan guntur yang mengepul, seperti air terjun perak, menyerang penguasa kerajaan kekaisaran dengan kuat. Boom! Pada saat ini, Gunung Suanci juga menabrak langit, melepaskan cahaya suan magnetik yang mengepul dan lingkaran medan magnet suan. Tuan dari kerajaan kekaisaran tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Semua jenis serangan yang dilepaskan Ye Yunfei bergegas ke depan. Penguasa alam kekaisaran menjerit, dan tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Master lain dari kerajaan kekaisaran ingin bergegas untuk menyelamatkan orang, tetapi Ye Yunfei mendesak 100 senjata ajaib untuk memblokir mereka kembali. Tuan kekaisaran keempat jatuh. Semuanya, ayo bertarung dengan seluruh kekuatan kita, jika tidak, kita tidak bisa mengalahkan Ye Yunfei hari ini. Wu Qilang berkata dengan suara yang dalam. Boom! 9 penguasa kerajaan yang tersisa mulai meledak dengan seluruh kekuatan mereka, tidak berani menahan sedikit pun. 9 paksaan energi yang luar biasa turun dari langit, menyebabkan semua pohon di gunung dengan radius 10 mil bengkok, patah, dan kemudian runtuh. Tidak ada gunanya menggunakan semua kekuatanmu. Kalian semua akan mati hari ini. Ye Yunfei berkata dengan dingin saat niat membunuh semakin kuat di matanya. Bunuh! 9 penguasa kerajaan bergegas maju pada saat bersamaan. Ye Yunfei mundur selangkah, melepaskan energi ruang, dan mengambil semua senjata ajaib untuk melarikan diri ke kedalaman ruang. Dia telah menyeberang keluar angkasa lagi. Ke-9 penguasa kerajaan sangat marah. Awalnya, kekuatan tempur Ye Yunfei telah membuat mereka sangat takut,
dan dia dapat melakukan perjalanan ke kedalaman ruang kapan saja, yang sangat sulit. Boom! Tiba-tiba, di belakang salah satu penguasa kerajaan, satu demi satu, senjata sihir yang menyilaukan meletus pada saat bersamaan. Ada juga binatang raksasa yang memuntahkan petir, dan meledakkannya dengan kuat ke arah penguasa kerajaan. Tuan dari kerajaan kekaisaran ini sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melawan dan melarikan diri dengan putus asa. Tertawa, sebuah cahaya hitam tiba-tiba muncul di depan kepala master kekaisaran ini, menembus keningnya. Tusukan gelap, Tuan Kaisar panik dan hanya ingin melarikan diri dengan putus asa, dia sama sekali tidak memperhatikan tusukan gelap di depannya. Engah, tusukan gelap menembus kepala penguasa kerajaan, menimbulkan noda darah, dan menghilang lagi. Tuan dari kerajaan kekaisaran berhenti, wajahnya ketakutan. Kemudian, tubuh perlahan jatuh ke bawah. Tuan kelima dari kerajaan kekaisaran telah jatuh. Pergilah ke sini dan mati. Ye Yunfei berbalik dan bergegas menuju 8 penguasa kerajaan yang tersisa. 100 senjata sihir, pedang roh 5 elemen, Gunung Suanci, dan Lei Ze semuanya mengikuti Ye Yunfei, berguling ke depan untuk membunuh. Bertarunglah dengannya. 8 penguasa kerajaan juga bergegas mendekat. Sepotong senjata sihir bawaan, di bawah desakan mereka, meledak ke arah Ye Yunfei. Boom! Senjata ajaib dari kedua belah pihak bertabrakan dengan keras lagi. Untuk sesaat, energi tak berujung meraung, seolah langit dan bumi runtuh, matahari dan bulan gelap, dan seluruh langit dan bumi tampak sedikit bergetar. Di kejauhan, Dekan Sima dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran ini semuanya tuli sementara. Kali ini, senjata ajaib yang dikendalikan oleh Ye Yunfei jelas berada di atas angin. Terutama Gunung Suanci dan pedang spiritual 5 elemen terus mendorong maju dengan energi yang tak tertandingi. Cahaya magnet hitam yang padat, lingkaran energi medan magnet yang terus menyebar, menyelimuti 8 penguasa alam kekaisaran. Ini mengerikan, aku tidak akan bertarung lagi. Salah satu penguasa kerajaan kekaisaran sedikit kehilangan mentalitasnya, dan berbalik dan melarikan diri. Pertarungan ini telah berlangsung sampai sekarang, dan dia tidak bisa melihat sedikit pun kemungkinan timnya menang. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, tubuhnya seperti bintang jatuh dan petir, dia segera menyusul penguasa alam kekaisaran dan berdiri di depannya. Pergi, Tuan dari kerajaan kekaisaran ketakutan dan menamparkan Ye Yunfei dengan telapak tangannya. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, dia naik ke dada kanannya. Ledakan, Tuan dari kerajaan kekaisaran memukul dada kiri Ye Yunfei dengan telapak tangan, seolah-olah menabrak gunung besar, membuat suara tumpul dan keras. Jejak telapak tangan berwarna darah tiba-tiba muncul di dada kanan Ye Yunfei. Bagaimana mungkin, Ye Yunfei, tubuhmu sangat keras. Tuan dari kerajaan kekaisaran menjadi pucat karena terkejut. Ledakan, apa yang menjawabnya adalah tinju seperti kilat Ye Yunfei, yang mengenai kepalanya. Ye Yunfei memblokir telapak tangan penguasa kerajaan ini, hanya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memukul. Engah, kepala penguasa kerajaan kekaisaran ini hancur di tempat, berubah menjadi mayat tanpa kepala. Tuan ke-6 dari kerajaan kekaisaran telah jatuh. Ye Yunfei tidak berhenti, berbalik dan pergi untuk membunuh master kekaisaran lainnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? 7 penguasa kekaisaran yang tersisa semuanya memiliki wajah pucat dan sangat tidak mau. Kematian, gerakan Ye Yunfei begitu cepat, dia bergegas ke depan tuan lain dari kerajaan kekaisaran, dan menembak langsung. Melihat Ye Yunfei membunuh 6 orang berturut-turut, penguasa kerajaan kekaisaran ini sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah. Bagaimana dia berani bertarung dengan Ye Yunfei? Boom! Lei Ze tiba-tiba muncul di belakang penguasa kerajaan kekaisaran ini, memblokir rute pelariannya, dan tubuhnya yang besar menyerbu ke arahnya dengan guntur yang menggelegar. Lei Ze ini melahap dan memurnikan sejumlah besar pil guntur langit, serta 3 buah Heigeng Leimu, dan permaisuri Heigeng Leimu, sudah memiliki kekuatan untuk melawan tahap awal alam kaisar. Tolong aku, Tuan dari kerajaan kekaisaran berteriak ngeri. Mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Ye Yunfei mencibir, mengulurkan jarinya, dan 100 senjata sihir keluar, meledak ke arah 6 penguasa kerajaan lainnya. Ke-6 penguasa kerajaan tidak bisa bergegas untuk membantu mereka sama sekali. Dalam waktu kurang dari 2 gerakan, penguasa kerajaan kekaisaran ini dicekik berkeping-keping oleh pedang roh 5 elemen. Tuan ke-7 dari kerajaan kekaisaran telah jatuh.
Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, dan bergegas menuju tuan lain dari kerajaan kekaisaran dengan satu langkah. Mati, Ye Yunfei dan Lei Ze, satu di depan dan satu lagi di belakang, memusnahkan mereka pada saat bersamaan. Setelah 3 pukulan, tubuh penguasa kerajaan ini hancur berkeping-keping. Tuan ke-8 dari kerajaan kekaisaran jatuh. Sialan, kita sama sekali bukan tandingannya. 5 master kekaisaran yang tersisa akhirnya menerima fakta ini. Ayo pergi. 5 penguasa kerajaan tidak lagi memiliki semangat juang sedikit pun, berbalik dan melarikan diri. Kemana harus melarikan diri? Ye Yunfei melangkah untuk mengejar. Dalam beberapa langkah, dia menyusul seorang master dari kerajaan kekaisaran. Mengulurkan tangannya dan menunjuk, pedang roh 5 elemen berguling dan tercekik. Master kekaisaran berteriak dan mati secara tragis di tempat. Tuan ke-9 dari kerajaan kekaisaran jatuh. Wu Qilang, giliranmu. Ye Yunfei mengaktifkan Tianjing Robe, dan mengejar Wu Qilang. Kamu Yunfei, kamu telah membunuh begitu banyak orang, kamu telah menyebabkan malapetaka, kamu tunggu saja. Masing-masing dari kita penguasa alam kekaisaran memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka, tunggu saja balas dendam gila. Wu Qilang lari dengan putus asa, sambil mengaum. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, karena kamu tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Ye Yunfei tertawa. Hei, selama proses pengejaran, Ye Yunfei terus memamerkan pedang jiwa dan menangkap lautan jiwa Wu Qilang. Takeshichiro merasakan sakit yang tak tertahankan di kepalanya, dia tidak bisa menahan diri untuk melambat, dan tubuhnya mulai sedikit bergetar. Memanggil, Ye Yunfei sangat cepat sehingga dia segera menyusul di belakang Wu Qilang. Tidak bagus, Wu Qilang menemukan bahwa Ye Yunfei mengejarnya, dan wajahnya berubah ketakutan. Boom, dia segera mendorong cincin putih itu, seperti batu kilangan besar, berputar cepat ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, pedang roh 5 elemen naik untuk menemuinya, dan bertabrakan dengan cincin putih. Boom! Cahaya magnet misterius meletus dari gunung Xuanqi dan menekannya ke arah Wu Qilang. Lingkaran energi medan magnet menyelimuti Takeshichiro. Takeshichiro mau tidak mau tenggelam, dan menemukan bahwa dia sepertinya terjebak dalam rawa. Boom! Ye Yunfei menggunakan taktik mengendalikan pasukan, dan 100 senjata ajaib membombardir Wu Qilang pada saat bersamaan. Wu Qilang menjerit, dan tubuhnya langsung meledak menjadi awan darah. Tuan ke-10 dari kerajaan kekaisaran telah jatuh. Pada saat ini, 3 penguasa kerajaan yang tersisa telah lama melarikan diri tanpa jejak. Pertempuran ini akhirnya berakhir. 13 tuan pada tahap awal kerajaan kekaisaran mengepung Ye Yunfei, 10 dari mereka dibunuh oleh Ye Yunfei, dan 3 melarikan diri. Saya telah memanen beberapa senjata sihir bawaan. Sayangnya, semuanya adalah senjata sihir bawaan tingkat rendah. Petik 2. Ye Yunfei melambaikan tangannya, mengirimkan kekuatan hisap, menyedot semua senjata sihir bawaan yang ditinggalkan oleh penguasa kekaisaran dunia yang baru saja dia bunuh. Datang dan sembunyikan di cincin luar angkasa. Dekan Sima, Dekan Meng, Akademi Tiandao baik-baik saja sekarang. Ye Yunfei melintas, dan datang ke depan Dekan Sima, Meng Qianzheng dan yang lainnya. Din Sima, Meng Qianzheng dan yang lainnya tercengang, menatap Ye Yunfei dengan tatapan seperti monster, tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Novel 9 Matahari, Bab 926, Din Sima, kabar baik. Mereka yang menjaga kampus akhir-akhir ini semuanya telah dievakuasi, dan tidak ada yang tersisa. Petik 2. Seorang diaken bergegas masuk dari luar gerbang gunung kampus dan bergegas ke Din Sima. Diaken ini bertanggung jawab untuk menanyakan tentang berita di luar. Begitu, Din Sima tersenyum kecut dan mengangguk. 10 master kekaisaran dibunuh oleh Ye Yunfei, yang berani tinggal di dekat Akademi Tiandao lagi. Setelah beberapa saat, di aula pertemuan, kamu Yunfei, untungnya kamu kembali tepat waktu. Jika tidak, Akademi Tiandao kita akan jatuh ke tangan Zhou Yi. Saat Din Sima menyebut Zhou Yi, dia masih menggertakkan giginya. Ngomong-ngomong, Akademi Tiandao juga terpengaruh olehku. Dekan Sima, terimalah hal-hal ini. Petik 2. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan lusinan cincin ruang terbang keluar dan mendarat di depan Dekan Sima. Ada lebih dari selusin obat suci di dalamnya. Din Sima merasakan kekuatan jiwanya sedikit, dan mau tidak mau terengah-engah. Apa? Obat suci? Ketika senior perguruan tinggi lainnya mendengarnya,
mereka juga sangat terkejut. Anda tahu, bahkan 4 kekuatan besar di tempat suci mungkin tidak akan mampu menghasilkan satu obat suci pun. Namun, Ye Yunfei dengan santai mengirim lebih dari selusin obat suci ke Akademi Tiandao, agar mereka tidak terkejut. Selain itu, di antara lusinan cincin luar angkasa ini, selain selusin obat suci, ada juga sejumlah besar harta berharga lainnya, seperti jamu, ramuan, batu kristal, senjata ajaib, semua jenis harta alam dan duniawi, semuanya yang diharapkan untuk ditemukan. Ye Yunfei memperoleh terlalu banyak di tanah kejatuhan dewa, jadi jika dia mengambilnya dengan santai, itu akan menjadi kekayaan yang tak terbayangkan bagi pejabat tinggi Akademi Tiandao ini. Dekan Sima, Dekan Meng, Tetua Wu, Tetua Qiyu, dan Tetua Lu, kalian berlima semuanya berada di tahap akhir dari alam pembentuk dewa, dan di atas alam ini, kalian telah terbenam untuk waktu yang lama. Dengan cara ini, baiklah, hari ini aku akan membantumu menerobos ke kerajaan. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Dekan Sima, Tetua Wu, Tetua Qiyu, dan Tetua Lu semuanya adalah veteran Akademi Tiandao, dan menghadapi begitu banyak penguasa kerajaan hari ini, mereka bersikeras untuk tidak menyerah, dan menolak untuk menyerahkan Meng Qianzheng. Ye Yunfei secara alami akan mengingat ini cinta. Adapun Meng Qianzheng, Ye Yunfei telah lama menganggapnya sebagai salah satu miliknya. Kelima orang ini semuanya berada di tahap akhir dari alam yang membentuk dewa, dan mereka telah berlatih untuk waktu yang lama, sehingga mereka telah mengumpulkan cukup banyak. Sebagai seorang Danzun, dengan kemampuan Ye Yunfei, tidak sulit bagi mereka untuk menerobos. Yang paling penting adalah sekarang Ye Yunfei memiliki semua jenis tumbuhan di tubuhnya. Apa, bantu kami menerobos ke kerajaan kekaisaran. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, Dekan Sima dan 5 lainnya benar-benar terpana, menatap kosong ke arah Ye Yunfei, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Biarkan 5 orang menerobos ke kerajaan bersama, dan hanya hari ini, apakah mungkin? Oke, semuanya, jangan ragu. Sekarang, aku akan membawamu ke suatu tempat, dan kamu harus bersiap dengan baik terlebih dahulu. Kemudian, saya akan membantu Anda untuk menerobos ke alam kekaisaran bersama. Petik 2, kata Ye Yunfei. Ye Yunfei, apakah yang kamu katakan itu benar? Melihat Ye Yunfei berbicara dengan sangat serius, Din Sima tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah, dan bertanya dengan hati-hati. Tentu saja itu benar, saya tidak perlu berbohong kepada Anda, lakukan saja apa yang saya katakan, hari ini, Anda semua dapat menerobos ke alam kekaisaran. Petik 2, Ye Yunfei, mengangguk, His, Master of the Imperial Realm. Din Sima dan 5 orang lainnya mulai bernapas lebih cepat dan detak jantung mereka mulai bertambah cepat. Menjadi penguasa alam kekaisaran selalu menjadi impian terbesar mereka. Namun, itu mungkin karena bakat yang tidak mencukupi, sumber daya kultivasi yang tidak mencukupi, teknik kultivasi yang tidak memadai, dan akumulasi yang tidak memadai. Mereka telah mencoba berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih tidak memiliki cara untuk menerobos. Sekarang, saya tiba-tiba melihat harapan. Untuk setiap tahap akhir dari alam pembentuk dewa, begitu mereka menerobos dan menjadi penguasa alam kaisar, hidup mereka akan berbeda sejak saat itu. Seorang penguasa alam kekaisaran, berjalan di seluruh medan bintang Xuan Huang, dan bahkan medan bintang di sekitarnya akan sangat menakjubkan. Bagus, Yunfei, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Petik 2, Din Sima dan kelima orang itu semuanya bersemangat, dan mereka semua menganggukkan kepala. Jadi, Ye Yunfei membawa Din Sima dan 5 orang lainnya ke Menara Hantu. Ye Yunfei menemukan sudut yang sunyi di Menara Hantu, dan membiarkan kelimanya dari mereka pertama mundur dan berlatih untuk jangka waktu tertentu untuk mempertajam kekuatan spiritual dalam tubuh. Ye Yunfei mulai menyempurnakan alkimia. Kali ini, apa yang Ye Yunfei sempurnakan adalah pil dao kelas 8 yang disebut Guling Dan, yang khusus digunakan untuk membantu terobosan, dan kekuatan obatnya sangat sombong. Suatu hari kemudian, Ye Yunfei telah memurnikan sejumlah pil roh kuno. Namun, Ye Yunfei berencana membiarkan Din Sima dan 5 orang berlatih keras selama beberapa waktu untuk memoles landasan kekuatan spiritual dalam tubuh. Kakak senior Long, apakah kamu baik-baik saja? Ye Yunfei mendatangi Long Yingying dan bertanya. Saat ini, Long Yingying tinggal bersama Wen Zi dan yang lainnya, dan semua orang mengobrol tentang petualangan mereka selama periode ini.
Hu Miao juga ada di sana, dan ketiga wanita itu mengobrol dengan sangat meriah. Wu Heishan, Yuan Dayong dan Du Guhuan berada di samping, tidak dapat berbicara sama sekali. Aku baik-baik saja, terima kasih, Ye Yunfei, kata Long Yingying. Pengalaman beberapa hari terakhir sepertinya membuatnya lebih tenang, dan dia menjadi jauh lebih pendiam saat berbicara. Kamu bahkan tidak tahu betapa cemasnya tuanku ketika dia mengetahui bahwa kamu jatuh ke tangan orang-orang Wu. Dia mengejarmu tanpa henti dari kota Tianxuan ke Akademi Tiandao hanya untuk menyelamatkanmu, kata Hu Miao. Jadi, Nona Long, tuanku memperlakukanmu dengan sangat baik. Tambah Hu Miao, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku kakak perempuannya, jadi tentu saja dia akan menyelamatkanku. Petik 2, Long Yingying sedikit tersipu, tapi dia diam-diam bahagia di dalam hatinya, dan berkata, "Cih, kakak senior Long, kamu tidak boleh dibodohi olehnya. Laki-laki semuanya suka wortel, itu sama untuk setiap wanita cantik. Itu sama ketika dia datang untuk menyelamatkanku." Wenzi mengatupkan bibirnya dan berkata, "Jika kamu punya waktu, pikirkan tentang kultivasimu sendiri. Jangan terus memikirkan semua omong kosong ini. Kalau tidak, saya mungkin diminta untuk menyelamatkan Anda lain kali." Petik 2, kata Ye Yunfei tanpa daya. "Bos benar. Saya akan mundur untuk berlatih sekarang, dan saya merasa bahwa saya akan menerobos ke alam Yuan Hun." Petik 2, kata Wu Heishan. Dia sekarang berada di tahap akhir dari Great Profound Core Realm. Dia berjalan di Northern Desolate Territory beberapa waktu lalu, memperoleh banyak pengalaman, dan mulai menyentuh peluang untuk melakukan terobosan. "Yah, ayo pergi." Ye Yunfei mengangguk lega. "Aku juga merasa akan menerobos." Yuan Dayong berkata tiba-tiba, "Itu benar, kalian berdua hampir menerobos. Pergi dan persiapkan dengan baik. Pil ini bagus untuk terobosanmu." Petik 2, Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan 2 botol pil terbang keluar, mendarat di Wu Heishan dan Yuan Yuan masing-masing di depan Dayong. Wu Heishan dan Yuan Dayong mengambil ramuan itu, berbalik dan pergi mundur untuk berlatih. "Saya tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Hui sekarang. Saya akan mencari waktu untuk mengunjunginya." Petik 2, Yuan Dayong tiba-tiba berhenti dan berkata, "Xiao Hui ada di tempat suci. Saat waktunya tiba, ayo pergi ke tempat suci untuk melihatnya." Petik 2, Ye Yunfei mengangguk dan berkata, dalam benak Ye Yunfei, sosok cantik Xiao Hui tidak bisa tidak muncul. Dia seharusnya baik-baik saja. Petik 2, Ye Yunfei menambahkan, novel 9 Matahari, bab 927. Saya harap dia baik-baik saja. Ketika saya meninggalkan benua langit yang mendalam, orang tua saya berulang kali mengatakan kepada saya untuk menemukan Xiao Hui. Xiao Hui adalah putri kecil yang paling dicintai dari keluarga Yuan kami. Petik 2, Yuan Dayong berkata dengan lembut, lalu dia dengan cepat melangkah pergi dan pergi ke mundur untuk berlatih. "Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan Xiao Hui." Ye Yunfei juga berkata dengan lembut, "Kalian bertiga, cepat dan berlatih. Kekuatanmu saat ini, dibandingkan dengan seluruh Xuan Huang Starfield, sebenarnya sangat lemah." Petik 2, Ye Yunfei menatap Du Guhuan, Wenzi dan Long Yingying. "Ini adalah beberapa pengalaman kultivasi saya di Dao of the Sword. Anda bisa merujuknya dengan hati-hati." Dengan jentikan jarinya, Ye Yunfei mengirim bola informasi kekuatan jiwa ke lautan jiwa Du Guhuan. "Kamu juga tahu ilmu pedang?" Du Guhuan tercengang. "Tentu saja aku tahu ilmu pedang. Jangan lupa, aku menyerahkan 1000 Jue Dao kepadamu." Ye Yunfei tertawa. "Ya." Du Guhuan tercengang sejenak, lalu mengangguk. Pada saat yang sama, berita mencengangkan menyebar seperti badai dengan cepat ke seluruh bidang bintang Xuan Huang, dan bahkan menyebar ke beberapa bidang bintang di sekitarnya. Dalam pertempuran Akademi Tiandao, Ye Yunfei membunuh 10 penguasa kerajaan berturut-turut. Selain itu, 10 penguasa kerajaan ini semuanya memiliki senjata sihir bawaan. Bagaimana mungkin bunuh 10 master kerajaan kekaisaran dalam satu pertempuran, dan masing-masing dari 10 master kerajaan kekaisaran ini memiliki senjata sihir bawaan? Ini terlalu dibesar-besarkan. Semua orang terkejut ketika mendengarnya pertama kali harus tercengang. Ini adalah total 10 master dari kerajaan kekaisaran, semuanya jatuh bersama. Dan dia dibunuh oleh anak laki-laki yang lebih muda. Dapat dikatakan bahwa hal yang menakjubkan seperti itu tidak pernah terjadi di Xuan Huang Starfield.
Hanya saja Ye Yunfei memang memiliki kekuatan untuk membunuh tuan di tahap awal kerajaan kekaisaran. Jangan lupa bahwa dia telah membunuh 3 tuan di tahap awal kerajaan kekaisaran beberapa hari yang lalu. Dia telah menjadi generasi muda nomor 1 di Xuanhuang Starfield kita. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas. Lewati perintah. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memprovokasi Ye Yunfei dan Akademi Tiandao. Begitu kamu bertemu Ye Yunfei dan orang-orang dari Akademi Tiandao, kamu harus hormat dan hormat. Ketika pejabat senior mendengar berita itu, mereka diam untuk waktu yang lama, dan kemudian mengeluarkan perintah yang sama setelah beberapa saat. Untungnya, kami tidak memilih untuk melawan Ye Yunfei hari itu. Jika tidak, tanah suci Tianxuan kami akan musnah sejak lama. Master, Suci Tianxuan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Itu benar, guru suci bijaksana. Orang-orang berpangkat tinggi lainnya di sekitar juga mengangguk, setuju dengan kata-kata guru suci Tianxuan. Ini tidak masuk akal. Seorang anak kecil dari generasi muda berani memprovokasi klan Wu kita dan membunuh begitu banyak orang. Tempat perlindungan, markas besar klan Wu, di sebuah istana yang megah, seorang pria parubaya kekar dengan wajah penuh amarah, roar tegas, raungan itu menyebar lebih dari 10 mil jauhnya. Pria parubaya ini adalah patriark klan Wu, Wu Lai. Patriark, meskipun Ye Yunfei masih muda, menilai dari kekuatan tempur yang dia tunjukkan, kekuatan tempurnya setidaknya setara dengan tingkat menengah kerajaan kaisar. Untuk menghadapinya, kita harus mengirimkan ahli dengan kekuatan di atas tahap tengah kerajaan kaisar. Selain itu, dikatakan bahwa Ye Yunfei ini bagus dalam energi luar angkasa dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa kapan saja, yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, jika kita ingin menghadapinya, kita harus mempersiapkan diri dengan baik dan tidak terlalu terburu-buru. Petik 2. Seorang lelaki tua dengan gaun abu-abu dengan 3 helai janggut panjang menggantung di dadanya, berkata perlahan. Yah, aku juga pernah mendengar bahwa Ye Yunfei ini berasal dari Profound Sky Continent. Di masa lalu, alasan mengapa 3 Raja Iblis dari klan Iblis kuno terus mengirim orang untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei adalah karena mereka ingin mendapatkan keterampilan seni bela dirinya. Jika kita bisa menangkap Ye Yunfei dan mendapatkan seni bela diri dan seni bela diri darinya, mungkin itu bisa membawa warisan seni bela diri kita ke tingkat yang lebih tinggi. Terlebih lagi, dia juga mendapatkan obat semi-dewa di tanah para dewa. Dapat dikatakan bahwa Ye Yunfei ini adalah harta kecil. Petik 2. Wu Lai cepat tenang, berpikir sejenak, dan berkata dengan lantang. Lumayan, jadi, kita harus menangkapnya. Namun, kali ini, kita akan merencanakan dengan hati-hati dan mulai bekerja. Petik 2. Kata pria tua berbaju abu-abu itu. Ye Yunfei membunuh sesepuh dari sekte Sun Moon kita, dan balas dendam ini harus dibalaskan. Namun, dia agak sulit untuk dihadapi, jadi mari kita rencanakan dengan hati-hati bagaimana menghadapinya. Petik 2. Di markas sekte Sun Moon, ada seorang pria berjubah hitam dan putih, dengan wajah lurus, kata lelaki tua Xian Feng dengan lantang. Percakapan pada saat yang sama juga terjadi di alam Kaisar Jiuli dan Tanah Suci Chang'an. Bocah Ye Yunfei, kamu terlalu curang. Bahkan membunuh 2 tetua kami dari sekte Tongtian, perseteruan ini tidak dapat dibagi. Seorang lelaki tua di markas Tianma Starfield sekte Tongtian berteriak dengan marah. Seorang junior dari wilayah bintang Xuanhuang berani memprovokasi sekte Gunung Hitam kita. Sekte Gunung Hitam kita harus membunuh bocah ini. Di markas besar sekte Gunung Hitam di wilayah Taixing, seorang lelaki tua berbaju hitam dengan aura aneh berkata dengan gigi terkatup. Di antara markas besar beberapa kekuatan besar di beberapa bidang bintang di sekitar lapangan bintang Xuanhuang, semua pejabat tingkat tinggi mengertakkan gigi. Di hutan belantara utara, di lokasi tertentu, awan monster menutupi langit, menutupi ruang yang luas. 6 monster tua duduk bersila di awan monster ini. Laporkan 3 Raja Monster, dan temukan keberadaan Ye Yunfei. Tiba-tiba, monster kuno yang tinggi bergegas dari langit yang jauh dan mendarat di depan 6 monster tua. Oh, apakah kamu akhirnya menemukan keberadaan Ye Yunfei? Hebat, katakan padaku, di mana Ye Yunfei? Aku akan merobek mayatnya menjadi ribuan bagian, sehingga aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Ke-6 monster tua semuanya disegarkan, dan salah satu monster tua itu bertanya dengan keras.
Monster tua ini tidak lain adalah Raja Iblis Ouyue. Ya, beritahu aku, di mana Ye Yunfei? Haha, aku tidak sabar, aku ingin mencoba senjata sihir bawaan yang diberikan kepada kita oleh penguasa dunia leluhur, betapa kuatnya itu. Jika kita bisa merebut obat setengah ajaib dari Ye Yunfei, ketika saatnya tiba untuk mendedikasikannya kepada penguasa dunia leluhur, jika Tuan itu senang, mungkin dia bisa membawa kita ke dunia leluhur. Itu akan bagus sekali. 5 monster tua lainnya juga penuh semangat, dan mereka semua angkat bicara. Melaporkan kepada semua orang dewasa, Ye Yunfei telah muncul di Akademi Tiandao, tapi monster kuno yang kembali untuk melapor sedikit ragu ketika dia mengatakan ini. Hanya apa? Mengapa kamu ragu-ragu? Bicaralah. Raja Iblis Ouyue meraung. Ye Yunfei bertarung melawan 13 master setingkat kaisar di Akademi Tiandao, dan membunuh 10 master setingkat kaisar berturut-turut. Dikatakan bahwa selama pertempuran, 10 master setingkat kaisar yang terbunuh itu memiliki senjata sihir bawaan. Ada juga 3 master tingkat kaisar yang telah meninggal. Aku kabur. Klan iblis kuno dikejutkan oleh raungan Raja Iblis Ouyue, dan dengan cepat menjawab. Apa? Setelah mendengar kata-kata dari klan monster kuno ini, keenam monster tua itu membeku di tempat, sedikit tercengang. Maksudmu, Ye Yunfei membunuh 10 penguasa alam kekaisaran berturut-turut, dan semua 10 penguasa alam kekaisaran memiliki senjata sihir bawaan. Raja Iblis Tulang menelan ludah dan bertanya, itu benar. Sekarang, seluruh wilayah bintang Xuan Huang mengetahuinya. Jawab klan monster kuno. Keenam monster tua menatapku dan aku melihatmu, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Novel 9 Matahari, bab 928. 3 Raja Iblis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu masih mencari Ye Yunfei? Tidak lama kemudian monster tua itu angkat bicara, menatap ketiga Raja Iblis, dan bertanya. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini, cari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu, dan tunggu waktu untuk bergerak. Ye Yunfei membunuh 10 master ranah kekaisaran, dan kekuatan dari 10 master ranah kekaisaran itu mungkin tidak akan menyerah dengan mudah. Setelah beberapa saat, Iblis Tulang Wang berkata perlahan, ya, itu satu-satunya cara. Sekarang, jangan memprovokasi Lai Yunfei dengan enteng. Uke Yao Wang mengangguk setuju. Raja Iblis Ouyue sangat marah sehingga wajahnya terdistorsi, sangat tidak rela. Namun, saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Ye Yunfei. Tahukah Anda, keenam monster tua ini baru saja menembus ke tahap awal alam kekaisaran. Adapun 10 master dari kerajaan kekaisaran yang dibunuh oleh Ye Yunfei, hampir semuanya adalah veteran di tahap awal kerajaan, dengan latar belakang yang mendalam. Sebagai perbandingan, kekuatan keenam monster tua ini tidak sebanding dengan 10 penguasa kerajaan. Dalam hal ini, mari kita temukan tempat tersembunyi dan bersembunyi, kata Tuan Tiamu. Oke, 5 monster tua lainnya mengangguk. Di Menara Hantu, 1 bulan kemudian, Ye Yunfei datang di depan Din Sima dan 5 lainnya. Oke, sekarang, aku akan memberimu ramuan, dan kamu bisa mulai menyerang kerajaan kekaisaran. Ye Yunfei mengeluarkan 5 botol batu giok dan menyerahkannya masing-masing kepada 5 dekan Sima. Oke, Din Sima dan 5 lainnya sangat bersemangat saat mengambil botol batu giok. Kemudian, Din Sima dan 5 lainnya menemukan tempat, duduk bersila, mengeluarkan ramuan dari botol batu giok, dan mengambilnya. Boom! Kekuatan obat yang kuat meletus di tubuh mereka dalam sekejap seperti semburan gunung. Mulai dampaknya, Ye Yunfei mengeluarkan minuman ringan, dan suaranya sampai ke telinga kelima orang itu. Jadi, Dekan Sima, Meng Qianzheng, Tetua Wu, Tetua Qiu, dan Tetua Lu semuanya mulai mengarahkan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka untuk menyerang dunia dengan seluruh kekuatan mereka. 1 hari, minum pil lagi. Ye Yunfei mentransmisikan suara masing-masing ke 5 orang. Din Sima dan 5 lainnya buru-buru mengambil ramuan lain dari botol batu giok dan mengambilnya. Boom! Kekuatan ledakan obat bergulir membuat tubuh kelima orang itu bergetar sedikit. Kekuatan obat yang mengerikan membuat wajah kelima orang itu memerah, dan tubuh mereka bahkan mulai membengkak, seperti balon berbentuk manusia yang perlahan-lahan mengembang. Pil roh kuno yang disempurnakan secara pribadi oleh Ye Yunfei ini terlalu sombong. Hari lain berlalu, minum pil lagi. Ye Yunfei mentransmisikan suara itu lagi.
Jadi, 5 dari Din Sima mengambil obat mujarab lagi. Dengan cara ini, selama 6 hari berturut-turut, Din Sima dan yang lainnya meminum total 6 pil roh kuno. 6 hari kemudian, tubuh 5 orang termasuk Din Sima telah membengkak 4-5 kali ukuran biasanya. Sepertinya 5 balon. Untungnya, Ye Yunfei berada di pinggir lapangan, memberitahu mereka berlima bagaimana menjadi beruntung dari waktu ke waktu. Ini mencegah mereka berlima meledak sampai mati. Bagaimana bisa, pengalaman Ye Yunfei dalam kultivasi kekuatan spiritual begitu kaya dan canggih. Jauh lebih baik dari kami. Petik 2. Kepala sekolah Sima dan 5 lainnya sangat terkejut. Selama 6 hari ini, Ye Yunfei sering memberi mereka beberapa kata, yang membuat mereka tiba-tiba tercerahkan, dan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka menjadi semakin halus. Berbagai meridian di tubuh terus-menerus ditembus. Jika mereka dibiarkan meraba-raba sendiri untuk menerobos, diperkirakan dalam 6 hari terakhir, mereka tidak tahu berapa kali tubuh mereka meledak dan mati. Dalam beberapa hari terakhir, Din Sima dan yang lain, saya merasa bahwa Ye Yunfei seperti monster tua yang telah berlatih lama, dan mereka berlima seperti 5 anak yang baru saja mulai di depan Ye Yunfei. Petik 2. Kamu akan menerobos, bekerja lebih keras. Terobos ke ranah kekaisaran dalam sekali jalan. Petik 2. Pada hari ke-6, Ye Yunfei tiba-tiba berteriak keras. Bagus, kelima roh Din Sima terangkat, dan energi spiritual mereka berfungsi penuh. Sekitar setengah jam kemudian, boom, tiba-tiba, raungan besar datang dari tubuh Din Sima, dan tekanan spiritual yang kuat mengalir keluar seperti letusan gunung berapi. Hari-hari awal kerajaan kekaisaran, Din Sima tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh ekstasi. Jika bukan karena fakta bahwa ada 4 orang lain yang bergegas menuju dunia terdekat, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak di tempat. Begitu dia melangkah ke alam kekaisaran, sejak saat itu, dia bisa disebut master di seluruh Xuan Huang Starfield. Itu tidak lagi terbatas pada Wilderness Utara. Ye Yunfei, terima kasih banyak. Din Sima mendatangi Ye Yunfei, menekan ekstasi di dalam hatinya, dan berkata dengan lantang. Presiden Sima, sama-sama. Jawab Ye Yunfei sambil tersenyum. Bagaimana kabar mereka? Tanya Din Sima, menatap Meng Qianzheng dan 4 lainnya. Latar belakang dan akumulasi mereka sedikit lebih lemah dari milikmu, tetapi mereka akan menerobos dalam waktu singkat. Kata Ye Yunfei. Setengah hari kemudian, ledakan, tubuh Meng Qianzheng tiba-tiba meraung ke langit, dan gelombang kekuatan spiritual menyembur keluar. Hari-hari awal kerajaan kekaisaran, Meng Qianzheng tiba-tiba berdiri, sangat bersemangat. Kemudian, boom, Penatua Wu, Penatua Qiyu, dan Penatua Lu menerobos satu demi satu, dan semuanya menjadi master pada tahap awal kerajaan kekaisaran. Haha, Akademi Dao Surgawi kita memiliki 5 master lagi dari alam kekaisaran. Mulai sekarang, Akademi Dao Surgawi kita akan menjadi kekuatan paling kuat di seluruh hutan belantara utara. Din Sima memandang, Meng Qianzheng dan 4 lainnya, merasa sangat segar, tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Semuanya, kelima ini adalah senjata sihir bawaan, dan kalian masing-masing memiliki satu. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan 5 senjata sihir bawaan. Jangan khawatir, 5 senjata sihir bawaan ini diperoleh olehku di Gods Fallen Land. Bahkan jika kamu menggunakannya di masa depan, tidak akan ada paksaan untuk memintamu, kata Ye Yunfei. 10 senjata sihir bawaan yang Ye Yunfei bunuh di Akademi Tiandao semuanya jatuh ke tangan Ye Yunfei. Namun, 10 senjata sihir bawaan ini semuanya milik kekuatan kuat tertentu, jadi Ye Yunfei tidak akan memberikannya, jika tidak, kekuatan kuat itu akan datang untuk memintanya. Ye Yunfei, apakah kamu akan memberi kami senjata sihir bawaan ini? Din Sima, Meng Qianzheng dan 5 lainnya melihat 5 senjata sihir bawaan yang diambil Ye Yunfei, dan tidak bisa mempercayainya sama sekali. Ini adalah senjata sihir bawaan. Di seluruh wilayah bintang Xuan Huang, hanya 4 kekuatan utama, klan Wu di tempat suci, Tanah Suci Changyan, Dinasti Jiuli, dan Sekte Bulan Matahari, yang memiliki senjata sihir bawaan. Dapat dikatakan bahwa senjata sihir bawaan adalah salah satu fondasi dari 4 kekuatan besar ini. Bisa dibayangkan betapa berharganya senjata sihir bawaan. Sekarang, Ye Yunfei mengeluarkan 5 potong sekaligus dan ingin memberikannya. Ye Yunfei, harta bawaan ini terlalu berharga, kami tidak dapat menerimanya.
Sudah merupakan bantuan besar bagimu untuk membantu kami menerobos ke kerajaan Kaisar. Kata Din Sima dengan senyum masam, beberapa senjata sihir bawaan bukanlah apa-apa. Aku masih punya banyak, kamu bisa menerimanya. Anda sekarang adalah kekuatan tahap awal kerajaan kekaisaran, ditambah 5 senjata sihir bawaan. Bahkan jika Anda adalah master di tahap akhir kerajaan kekaisaran, Anda mungkin tidak berani memprovokasi Tian Daoyuan. Kelima senjata sihir bawaan ini dapat menjamin keamanan Akademi Tian Dao. Petik 2, kata Ye Yunfei. Kekuatan yang dapat ditampilkan oleh seorang penguasa alam kekaisaran dan senjata sihir bawaan sangat menakutkan. Meskipun Ye Yunfei dapat dengan mudah membunuh 10 penguasa alam kekaisaran dengan senjata sihir bawaan, itu karena Ye Yunfei memiliki lebih banyak senjata sihir bawaan. Selain itu, Ye Yunfei telah mempraktikkan seni mengendalikan tentara, dan cara memanipulasi senjata sihir jauh lebih baik daripada para master di dunia kekaisaran. Jika Ye Yunfei tidak memiliki begitu banyak senjata sihir bawaan, dia tidak akan melakukannya, tidak berani memprovokasi 10 orang yang memiliki penguasa kerajaan dengan senjata sihir bawaan. Terimalah, jangan sopan padaku. Petik 2, desak Ye Yunfei. Dalam benak Ye Yunfei, dia sudah mengenali Akademi Tian Dao, jadi dia membantu Akademi Tian Dao memperbaiki latar belakangnya. 5 master kekaisaran dan 5 senjata sihir bawaan dapat membuat fondasi dan kekuatan Akademi Tian Dao melambung seketika. Novel 9 Matahari, Bab 929. Baiklah kalau begitu. Pada akhirnya, Din Sima dan 5 lainnya masih menerima senjata sihir bawaan. Lagi pula, senjata sihir bawaan terlalu menggoda bagi mereka. Selain itu, mereka tahu bahwa Ye Yunfei memang memiliki banyak senjata sihir bawaan. Ye Yunfei, terima kasih banyak. Anda setidaknya telah menggandakan kekuatan Akademi Tian Dao kami. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, beritahu kami. Kata Din Sima dengan penuh terima kasih. Presiden Sima, jangan bersikap sopan padaku. Ye Yunfei tertawa. Oke, sudah waktunya aku pergi. Kata Ye Yunfei, mengapa kamu tidak tinggal di Akademi Tian Dao kami? Kamu selalu menjadi murid akademi kami, dan kamu masih sekarang. Kata Din Sima tiba-tiba. Ya, Ye Yunfei, kamu harus tinggal di akademi mulai sekarang. Meng Qianzheng juga berkata, tidak, jika aku tetap di akademi, aku akan membawa banyak masalah ke akademi. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan kami saat ini, kami tidak takut dengan masalah apapun. Kata Din Sima, musuh yang kuhadapi akan menjadi semakin kuat. Baiklah, aku pergi, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei melayang ke udara, keluar dari akademi, dan menghilang sesaat. Ya, musuh yang dia hadapi pasti akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sejauh ini, dia telah membunuh total 13 master kerajaan, dan di belakang setiap master kerajaan ada kekuatan besar. Kekuatan besar itu tidak boleh dia akan dengan mudah dilepaskan. Din Sima menatap punggung Ye Yunfei saat dia pergi. Dia keluar dari tempat kecil seperti Profound Sky Continent dan tumbuh jauh dengan kecepatan yang mencengangkan. Musuh yang dia hadapi semakin kuat dan kuat. Namun, dia masih hidup dan sehat, dan dia sendiri telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ini semakin kuat, kata Meng Qianzheng perlahan. Itu benar, dia terlalu misterius. Kurasa dia sama sekali tidak berasal dari tempat kecil seperti Profound Sky Continent. Sebaliknya, dia sepertinya datang dari dunia tingkat tinggi ke dunia tingkat rendah kita. Pemuda ini sepertinya untuk memiliki potensi tak terbatas, kemungkinan pengembangan. Din Sima mengangguk setelah mendengar ini. Bagaimanapun, mulai sekarang, Akademi Dao Surgawi kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Ye Yunfei. Bahkan jika itu untuk mempertaruhkan masa depan Akademi, kita harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Tambah Din Sima, setuju. Para senior akademi lainnya di sekitar mengangguk. Pada saat yang sama, tempat suci, Dinasti Jiuli. Dinasti Jiuli adalah negara besar, menempati wilayah yang luas di tempat kudus. Di wilayah ini, ada banyak kota besar. Di antaranya, kota Jiuli adalah ibu kota Dinasti Jiuli. Kota Jiuli juga merupakan kota terbesar di Dinasti Jiuli. Laporkan kepada Tuan, berita dari Kekaisaran. Petik 2, seorang menteri bergegas ke istana yang megah dan melaporkan. Berita apa? Beritahu aku. Di istana,
Seorang pria parubaya berjubah kekaisaran duduk bersila di kursi naga, dan berkata dengan tergesa-gesa setelah mendengar laporan menteri. Pria parubaya ini adalah penguasa dinasti Jiuli, salah satu master top di Xuan Huang Starfield. Menurut perhitungan penyihir tua kekaisaran, Menara Dao Surgawi telah lahir, dan lokasinya mungkin berada di medan bintang Xuan Huang kita dan beberapa medan bintang di sekitarnya. Oleh karena itu, kekaisaran telah mengirim pasukan ekspedisi untuk menaklukkan Xuan Huang bidang bintang dan beberapa bidang bintang di sekitarnya. Kekaisaran mari kita dinasti Jiuli bekerja sama secara internal dan eksternal untuk membantu pasukan ekspedisi kekaisaran untuk menyelesaikan misi. Kata menteri dengan keras. Apa? Pagoda Dao Surgawi lahir. Mendengar kata-kata itu, raja tidak bisa menahan perasaan segar. Tuanku, kemampuan deduksi dari penyihir tua kekaisaran hanya lebih kuat daripada Yang Mulia Baiyun dari Sekte Tianji. Selain itu, saya mendengar bahwa penyihir tua telah melacak keberadaan Menara Tiandao sepanjang tahun, dan sekarang sangat peka terhadap pergerakan Menara Tiandao. Oleh karena itu, menurut saya pengurangan penyihir tua sebagian besar benar. Kata menteri. Petik 2, Anda benar. Tanpa diduga, tidak lama setelah obat semi ajaib itu muncul, Pagoda Tiandao juga lahir. Apalagi Kaisar ingin menambah pasukan lagi. Xuan Huang Starfield benar-benar akan berada dalam kekacauan. Petik 2, Raja mendesah pelan. Pasukan ekspedisi kekaisaran selalu tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Segera, medan bintang Xuan Huang dan beberapa medan bintang di sekitarnya akan ditaklukkan oleh kekaisaran. Apalagi dengan gaya pasukan ekspedisi yang biasa, kemanapun mereka pergi, rebut semuanya, bakar mereka semua, dan bahkan membunuh siapa saja yang berani tidak patuh. Saya khawatir Xuan Huang Starfield akan segera hancur, kata menteri itu. Pada saat itu, kekuatan seluruh Xuan Huang Starfield diperkirakan hanya dinasti Jiuli kita yang dapat mempertahankannya sepenuhnya, dan kita akan dapat mengambil kesempatan untuk berkembang dan tumbuh. Ini juga bagus. Dalam hal ini ngomong-ngomong, seluruh Xuan Huang Starfield akan menjadi wilayah dinasti Jiuli kita. Biarkan pasukan ekspedisi menghancurkannya terlebih dahulu, lalu kita perlahan-lahan akan membangunnya kembali. Sampaikan perintah, biarkan semua tentara bersiap-siap dan bekerja sama sepenuhnya dengan tentara ekspedisi kekaisaran. Raja berkata dengan suara yang dalam. Ya, kata menteri dengan hormat, dan kemudian berjalan keluar dari aula. Pada saat ini, Gurun Utara, Ye Yunfei telah kembali ke gua bawah tanah. Tuan Muda Ye, Seng Si Ye, Penatua Tangwu dan Tuan Houtu segera mendatangi Ye Yunfei. Keduanya sudah mengetahui apa yang terjadi di Akademi Tiandao. Ye Yunfei memindahkan Wu Heishan dan yang lainnya keluar dari Menara Hantu. Penatua kelima, kami kembali, kata Tangking kepada Penatua Tangwu. Kali ini, Tangking yang membawa Ye Yunfei untuk menyelamatkan Wen Si dan yang lainnya. Hebat, semua orang telah kembali dengan selamat. Penatua Tangwu mengangguk berulang kali. Selama ini, saya akan tinggal di sini dan berkultivasi dengan tenang. Beritahu semua orang untuk tidak keluar, kata Ye Yunfei kepada Penatua Tangwu. Setelah memasuki tanah kejatuhan dewa, Ye Yunfei memutuskan untuk beristirahat dengan baik setelah bertarung lagi dan lagi selama periode waktu ini. Juga, atur semua orang untuk berlatih di senjata ajaib luar angkasaku. Ye Yunfei menambahkan. Oke, Penatua Tangwu mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei menemukan tempat terpencil. Atur beberapa senjata sihir bawaan untuk menjaga gua bawah tanah ini, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei mulai melakukan teknik rahasia pemurnian klon. Ini adalah teknik rahasia tiruan yang pernah dipraktikkan Ye Yunfei sebelumnya. Beberapa klon dapat disempurnakan. Setelah 1 hari, memanggil, sesosok bergegas keluar dari kepala Ye Yunfei. Itu adalah tiruan dari kekuatan jiwa. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, senjata sihir bawaan terbang keluar, melayang di depan avatar kekuatan jiwa ini. Kemudian, Ye Yunfei membuka lubang kecil, membiarkan avatar kekuatan jiwa ini memasuki lubang kecil dengan senjata sihir bawaan. Beberapa hari berikutnya, Ye Yunfei memurnikan total 6 avatar, dan setiap avatar membawa senjata sihir bawaan yang disembunyikan. Sebelum berangkat ke Tanah Jatuh Tuhan, Ye Yunfei meninggalkan senjata sihir bawaan klan monster untuk menjaga gua bawah tanah. Sekarang, ada 7 lagi. Dengan cara ini, ada 8 senjata sihir bawaan yang menjaga kelompok gua bawah tanah ini.
yang masing-masing dikendalikan oleh 8 avatar Ye Yunfei. Atur beberapa formasi untuk melindungi kelompok gua bawah tanah ini. Ye Yunfei berpikir sendiri. Di Tanah Jatuh Dewa, ketika Ye Yunfei pergi untuk menyelamatkan Putri Tianyao, dia melukai kakek klan Tianluo. Pada akhirnya, kakek klan Tianluo memberi kompensasi 3 manik-manik susunan dan sejumlah besar bahan susunan. Kakek klan Tianluo mempelajari formasi secara intensif, dan memiliki banyak bahan formasi dan tingkat tinggi. Oleh karena itu, Ye Yunfei sekarang memiliki sejumlah besar bahan formasi yang sangat bagus. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai mengatur. Selama 2 hari berturut-turut, Ye Yunfei mengatur lusinan formasi, menutupi kelompok gua bawah tanah ini. Level setiap formasi sangat cemerlang. 8 senjata sihir bawaan, puluhan formasi besar, ditambah ratusan formasi yang Ye Yunfei siapkan sebelum berangkat ke Tanah Kejatuhan Tuhan. Kekuatan pertahanan kelompok gua bawah tanah ini sudah sangat mencengangkan. Ye Yunfei memperhitungkan bahwa bahkan jika ada beberapa master pada tahap awal kerajaan kekaisaran, mereka mungkin tidak dapat masuk ke dalam kelompok gua bawah tanah ini. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ye Yunfei memasuki menara hantu dan mulai berlatih di pintu tertutup. Pada saat yang sama, langit berbintang yang jauh, di dunia yang aneh, di puncak gunung yang penuh energi spiritual dan dihantui oleh burung roh dan binatang buas, seorang pelayan buru-buru datang untuk melapor kepada seorang pria berbaju putih. Lapor ke Tuan Pang Er, lokasi pesina dan bajingan Miao Siqiong telah ditemukan. Kata pelayan itu dengan hormat. Hehe, akhirnya kamu menemukannya. Sangat bagus, segera kirim seseorang untuk menangkap pesina dan bajingan itu kembali. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri seperti apa pesina yang disukai Miao Siqiong. Lalu, aku di depan wanita jalan itu Miao Siqiong, dia akan menginjak-injak pesinahnya di bawah kakinya, mempermalukannya dengan kejam, dan membiarkan dia melihat bahwa pesina yang dia pilih hanyalah seekor anjing di depanku. Pria berbaju putih itu berkata dengan dingin. Ya, Tuan Muda kedua, saya akan mengirim seseorang untuk segera melakukannya. Kata pelayan itu. Novel 9 Matahari, Bab 930. Miao Siqiong, tunggu saja. Aku ingin kamu, pesinamu, dan bajinganmu mengembalikan rasa malu yang kamu berikan kepadaku 1000 kali lipat. Petik 2. Setelah pelayan itu pergi, pria berbaju putih itu menunjukkan ekspresi kesal dan berkata-kata demi kata. Di menara hantu, selanjutnya, musuh yang saya hadapi akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Oleh karena itu, kekuatan saya juga harus ditingkatkan. Petik 2. Ye Yunfei duduk bersila di tempat terpencil di menara, dan berkata pada dirinya sendiri. Pertama-tama, mari kita tingkatkan alam lagi. Belum lama ini, saya memurnikan sekumpulan esensi emas sejati zodiak, dan mengolah tubuh Jiamu Qingdi ke alam yang sempurna. Jadi bahkan jika saya meningkatkan alam kekuatan spiritual lagi, itu akan tidak menyebabkan kerusakan spiritual. Basis kekuatannya tidak stabil, Ye Yunfei berpikir sendiri. Dengan demikian, Ye Yunfei mulai menyerang dunia. Bagi Ye Yunfei, tidak sulit untuk menembus ranah kekuatan spiritual. Karena, Ye Yunfei memiliki pengalaman kultivasi 1000 tahun di kehidupan sebelumnya, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam di setiap ranah kekuatan spiritual. Terlebih lagi, Ye Yunfei juga memiliki meridian kekacauan ilahi, dan dia berlatih meridian 9 yang. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan banyak sumber kultivasi. Ada tumbuhan, pil, spar, dan banyak bahan alami berharga lainnya serta harta duniawi, menumpuk di bukit, mengelilingi tubuh Ye Yunfei, benar-benar menenggelamkan tubuh Ye Yunfei. Dengan lambaian lengan Ye Yunfei, lusinan botol batu giok terbang, membuka semua tutup botol, dan membuka mulutnya untuk menarik napas. Semua lusinan botol batu giok ini berisi daodan. Hancur, daodan dalam jumlah besar terus-menerus tersedot ke dalam mulut dan tertelan ke dalam perut. Gemuruh, kekuatan obat yang besar meledak terus-menerus, langsung mengisi setiap bagian tubuh Ye Yunfei. Tubuh Jiamu Qingdi yang sempurna membuat kualitas fisik Ye Yunfei mencapai tingkat yang mengerikan. Oleh karena itu, meskipun Anda mengambil daodan dalam jumlah besar pada saat yang sama, Anda tidak perlu takut meledak dan mati. Jika itu adalah prajurit lain, bahkan penguasa kerajaan tidak akan berani mengambil begitu banyak dao dan sekaligus. Booming, bola cahaya emas dengan diameter sekitar 300 meter keluar dari dantian Ye Yunfei, tergantung di atas kepalanya, meledak menjadi cahaya kemasan.
Bola emas ini melambangkan yang pertama dari 9 yang Jing. Kemudian, bola emas berukuran puluhan meter cahaya meluncur keluar. Bola emas ini melambangkan yang kedua dari meridian 9 yang. Selanjutnya, Ye Yunfei terus menyerap dan menyempurnakan lebih banyak sumber daya. Sejumlah besar ramuan, batu kristal, dan berbagai harta alam dan duniawi terus-menerus tersedot ke dalam perut Ye Yunfei dan langsung disempurnakan. Bola emas yang mewakili yang kedua mulai perlahan-lahan meningkat volumenya. 3 bulan kemudian, bola emas yang mewakili yang kedua telah mencapai diameter sekitar 100 meter. 5 bulan kemudian, bola emas yang mewakili yang kedua telah mencapai diameter 200 meter. Sudah waktunya untuk menerobos dunia, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Selanjutnya, Ye Yunfei terus berlatih. Sebulan kemudian, boom, tubuh Ye Yunfei bergetar hebat, dan tekanan spiritual yang kuat menyembur keluar. Tahap pertengahan dari alam pembentuk dewa. 1 bulan lagi berlalu. Boom, Ye Yunfei menerobos lagi. Tahap akhir dari alam pembentuk dewa. Tidak apa-apa, kekuatan spiritualku saat ini setidaknya setara dengan tahap tengah alam kekaisaran. Dengan segala macam cara dan kartu, bahkan jika aku menghadapi tahap akhir dari alam kekaisaran, aku masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Ye Yunfei berpikir sendiri. Selanjutnya, aspek mana yang harus aku perkuat? Ye Yunfei mulai berpikir. Dalam hal tubuh, saya tidak memiliki esensi darah yang cukup untuk saat ini berlatih seni tubuh penempaan darah penggabungan iblis surgawi. Dalam hal kekuatan jiwa, saya dapat membuat ramuan lain yang mengandung energi kekuatan jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Dalam hal seni bela diri, saya akan memilih satu keterampilan bela diri lagi untuk dikembangkan, agar tidak menggunakan cara yang terlalu tunggal saat menghadapi musuh. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Dalam hal seni bela diri, keterampilan terkuat Ye Yunfei adalah 5 elemen formasi pedang suksian, pedang jiwa surgawi, seni kontrol tentara, roda totem 9 istana, pedang terbang abadi, dan dia bagus dalam energi ruang angkasa, yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa kapan saja, waktu. Ada juga duri gelap, yang bisa digunakan untuk serangan diam-diam. Oleh karena itu, seni bela diri tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak. Mari kita pinjam 9 pemakaman surga. Tinju semacam ini adalah salah satu seni bela diri yang paling saya kuasai di kehidupan saya sebelumnya, dan itu juga salah satu gerakan pamungkas saya. Setelah berpikir sejenak, Ye Yunfei memikirkan sebuah kepalan tangan, dan berkata pada dirinya sendiri, Said. Tinju meminjam surga dan 9 pemakaman adalah metode tinju brilian yang memperhatikan peminjaman tren umum langit dan bumi untuk saya gunakan sendiri. Setelah metode tinju ini digunakan, saya dapat menggunakan energi, hukum, dan tren umum dunia sekitar untuk menggunakannya untuk saya, menerapkannya pada kepalan tangan saya, menambahkan kekuatan spiritual saya sendiri, dan menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Tinju penguburan mengacu pada pukulan, yang memiliki efek mengubur segalanya. Ini adalah keterampilan bela diri yang dapat dengan mudah melompati pertempuran. Hanya saja jika Anda ingin berlatih meminjam 9 pemakaman surga, Anda memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada tubuh Anda sendiri dan pemahaman tentang hukum langit dan bumi. Kualitas tubuh fisik tidak cukup kuat, meminjam energi, hukum, dan tren umum dunia sekitar, adalah mungkin untuk menghancurkan tubuh fisik seseorang. Jika pemahaman tentang hukum langit dan bumi tidak cukup dalam, mustahil untuk berhasil mempraktikkan teknik tinju ini. Hanya saja kondisi Ye Yunfei cukup untuk berlatih teknik tinju ini. Jadi, selanjutnya, Ye Yunfei mulai berlatih 9 pemakaman meminjam langit. Pada saat yang sama, di suatu tempat di langit berbintang, boom, pesawat ruang angkasa terbang ke depan. Pesawat ruang angkasa yang padat membentuk armada besar, yang terlihat sangat spektakuler. Laporkan kepada Jenderal, ada 5 bidang bintang di depan, yaitu bidang bintang Spica, bidang bintang Tai, bidang bintang Xuanhuang, bidang bintang Ziwei, dan bidang bintang Tianma. Bidang bintang 5 ini semuanya adalah bintang yang relatif kecil. Untuk pasukan kekaisaran kita, itu seharusnya mudah ditaklukkan. Tiba-tiba, di langit berbintang di depan, sebuah pesawat ruang angkasa terbang menuju lambung kapal besar, lalu berhenti keluar, dan berteriak keras. Berhenti. Teriakan keras datang dari salah satu pesawat ruang angkasa. Kemudian, seorang jenderal yang tampak perkasa dengan baju zirah emas melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa. Bidang bintang mana yang lebih lemah?
Tanya sang jenderal, yang terlemah seharusnya Ziwei Starfield. Kata pria kuat itu, yah, dari lemah ke kuat, kita akan mengalahkan masing-masing. Taklukkan Ziwei Starfield terlebih dahulu. Sekarang, tentara akan segera menyerang Ziwei Starfield. Siapapun yang melawan akan dibunuh. Jenderal itu berpikir sejenak dan berkata dengan enteng, ya, raungan memekakkan telinga datang dari pesawat ruang angkasa pada saat bersamaan. Ayo pergi. Jenderal itu melambaikan tangannya. Boom, satu demi satu, pesawat ruang angkasa menuju Ziwei Starfield dengan tatapan membunuh. Hal besar itu buruk. Langit berbintang kita akan mengantarkan bencana yang mengerikan. Di Xuanhuang Starfield, tempat suci, dan markas besar Sekte Tianji, di sebuah ruang rahasia, seorang lelaki tua kurus melihat benda-benda yang berserakan di depannya. Koin tembaga tua, coraknya berubah drastis. Orang tua ini adalah Yang Mulia Baiyun. Bersambung.